Bab 1651, Identitas yang tidak diketahui. Posisi ketua Sekte Bulan Merah memungkinkan dia melihat dengan jelas. Dia segera mengerahkan pertahanan energi spiritual untuk melindungi semua orang, sambil memperingatkan Aksa Wijaya. Hati-hati, Aksa Wijaya mengangkat tangannya yang memancarkan cahaya keemasan dan secara refleks menangkis serangan dari arah itu. Ding, Aksa Wijaya merasakan lengannya mati rasa, tetapi berhasil menahan serangan tersebut. Melihat ke arah datangnya anak panah, dia melihat bahwa panah tersebut menembus pertahanan energi yang didirikan oleh ketua Sekte Bulan Merah, menunjukkan betapa kuatnya panah itu. Setelah melewati penghalang, panah itu masih mempertahankan daya hancur yang sangat besar, menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan lawan. Senturi Yanto merasa lega setelah melihat Aksa Wijaya berhasil menahan serangan itu. Dia kemudian menatap ke arah datangnya panah tersebut. Di kejauhan, di lereng bukit, tampak sosok bertopeng mengenakan pakaian bela diri hitam, memegang busur panjang yang sudah ditarik penuh, mengarahkan kembali ke arah mereka, lalu tiba-tiba melepaskan panah. Panah itu melesat menembus udara, kali ini membawa energi yang sangat kuat dan masih mengunci target pada Aksa Wijaya. Melihat ini, Senturi Yanto segera berdiri di depan Aksa Wijaya dan mengerahkan pertahanannya untuk menahan serangan. Wosh! Dalam sekejap, panah itu sudah sampai di depan mereka. Kali ini, Aksa Wijaya melihat dengan jelas bagaimana penghalang energi dari ketua Sekte Bulan Merah langsung ditembus, seolah-olah hanya terbuat dari kertas. Begitu pula pertahanan Senturi Yanto. Panah tersebut pasti telah diberi kekuatan khusus atau ditempa dengan metode khusus sehingga memiliki daya tembus luar biasa. Saat itu, Aksa Wijaya memegang perisai besar berwarna emas berbentuk cangkang kura-kura untuk melindungi Senturi Yanto. Ding! Panah itu mengenai cangkang kura-kura tersebut tetapi tidak menyebabkan kerusakan berarti. Perisai itu memang memiliki pertahanan luar biasa, membuktikan reputasi bangsa kura-kura mistik bukan sekadar omong kosong. Melihat pertahanan kuat yang dimiliki Aksa Wijaya, sosok bertopeng itu langsung berbalik dan pergi tanpa ragu. Senturi Yanto memperingatkan Aksa Wijaya agar berhati-hati, lalu bergegas hendak mengejar pembunuh itu. Namun, Aksa Wijaya segera menghentikannya. Jangan pergi, kau bukan tandingannya. Jangan sampai masuk ke dalam jebakan. Meskipun Senturi Yanto marah, dia mengerti maksud Aksa Wijaya. Kekuatan lawan jelas jauh di atas dirinya. Bahkan ketua Sekte Bulan Merah pun mungkin bukan tandingan sosok itu. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa Senturi Yanto. Setelah serangan itu, sosok tersebut tidak pergi terlalu jauh. Setelah melepaskan Senturi Yanto, dia kembali untuk melihat situasi. Begitu melihat Aksa Wijaya sadar, dia langsung melancarkan serangan lagi. Namun, Aksa Wijaya tidak akan tertipu untuk kedua kalinya, sehingga langsung menggunakan perisai kura-kura itu. Ketua Sekte Bulan Merah berkata, siapa sebenarnya dia? Kekuatan orang itu bahkan di atas saya. Di dunia bawah ini, tidak banyak ahli yang menguasai seni memanah setingkat itu. Senturi Yanto mengumpulkan semua anak panah yang berhasil ditangkis Aksa Wijaya. Dia yakin akan menemukan petunjuk dari sana. Tetua Kiara berbisik, aku mencoba melacaknya dengan kesadaran spiritual, tapi dia menyadarinya. Jelas dia memiliki tujuan khusus, membunuh Tuan Muda Aksa. Kau harus lebih berhati-hati. Mungkin kita perlu meminta Senior Lutfi untuk melindungimu. Dia pasti bisa menghadapi orang itu. Aksa Wijaya menatap ketua Sekte Bulan Merah. Ini pertama kalinya kita bertemu, tapi sudah sangat kacau. Sepertinya aku membawa banyak masalah. Lebih baik aku pergi dulu, dan kembali setelah semuanya selesai. Ketua Sekte Bulan Merah menggelengkan kepala. Tuan Aksa, jangan meremehkan kami. Berani menyerang di depan gerbang kami berarti dia tidak menganggap kami ada. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menyelidiki identitas orang itu. Silakan masuk ke Sekte Bulan Merah. Aku akan menjamin keselamatanmu di lembah ini. Aksa Wijaya tidak meragukan ucapan itu. Meskipun Sekte Bulan Merah bukan klan besar, pertahanan mereka cukup kuat. Dengan bantuan ketua sekte, bahkan seorang ahli tingkat tinggi pun harus berpikir dua kali sebelum menerobos. Aksa Wijaya sebenarnya hanya tidak ingin merepotkan orang lain. Namun, jika ketua sekte yakin, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Orang itu pasti punya alasan khusus untuk menyerangnya di sini. Hanya saja, dia belum bisa mengingat siapa yang mungkin pernah ia singgung sejak masuk ke dunia ini. Tanpa banyak bicara lagi,
Aksawijaya berjalan menuju gerbang utama Sekte Bulan Merah. Senturi Yanto dan yang lainnya mengikutinya, kini lebih waspada daripada sebelumnya. Kiara Almata menatap punggung Aksawijaya dengan penuh kekaguman dan rasa terkejut, hatinya masih bergejolak. Dia tidak bisa membayangkan, seorang pemuda yang menghadapi situasi seperti itu masih bisa tetap tenang, tanpa sedikit pun panik, bahkan mampu mengendalikan keadaan sepenuhnya. Beberapa waktu lalu, dia masih mengejek Aksawijaya karena terlalu gugup dan berhati-hati secara berlebihan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dia alami. Tak disangka, situasi seperti ini segera terjadi. Keadaan tadi sangat mendesak dan berbahaya, dia berada di dekatnya, merasakan dan menyaksikannya secara langsung. Itu adalah sebuah penyergapan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Aksawijaya bangun dengan cara yang unik, dan serangkaian reaksi setelahnya membuktikan betapa tangguh dan tenangnya dia. Dia sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kejadian sebelumnya. Dengan mentalitas seperti itu, dia jelas bukan tandingan para jenius muda di 9 benua, bahkan generasi sebelumnya yang sudah terkenal, seperti dirinya, tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia mengejar Aksawijaya ke gerbang Sekte Bulan Merah. Meski tidak terduga, Aksawijaya tetap tidak takut. Saat dia masih lemah dulu, dia tidak gentar menghadapi pengepungan oleh keluarga kerajaan, jadi sekarang tentu saja dia lebih percaya diri. Apalagi, membunuhnya tidaklah mudah. Dengan berbagai teknik perlindungan yang dia miliki, ditambah koneksi kehidupannya dengan si kecil, selama dia tidak dibunuh seketika, dia bisa pulih. Apa yang si kecil katakan bukan sekadar omong kosong, kemampuan Aksawijaya memang luar biasa. Senturi Yanto juga memperhatikan situasi Aksawijaya, merasa sulit untuk tetap tenang. Meskipun dia cukup mengenal Aksawijaya, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Aksawijaya jauh lebih tenang darinya. Hingga sekarang, hatinya masih tidak bisa tenang, tetapi Aksawijaya seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Ketabahan seperti ini sungguh luar biasa. Pemimpin Sekte Bulan Merah memerintahkan murid-muridnya untuk menyiapkan tempat tinggal bagi Aksawijaya dan 2 orang lainnya, agar mereka bisa beristirahat. Setelah kejadian serius seperti itu, Aksawijaya perlu menenangkan diri dan memulihkan energinya. Meskipun dia tampak cepat pulih dari luka beratnya, para ahli yang hadir tahu bahwa itu hanya di permukaan. Aksawijaya tidak menyia-nyiakan waktu, segera kembali ke kamarnya untuk meminum pil obat dan mulai memulihkan diri, sambil mengingat setiap detail dari perjalanannya di dunia 9 langit bawah. Dia berharap bisa segera menemukan identitas musuhnya, karena hanya dengan itu dia dapat menentukan langkah berikutnya. Di sisi lain, Senturi Yanto menggunakan pesan suara untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Lutfi Kandar dan lainnya, memanggil Lutfi Kandar ke tempat itu sebagai tindakan pencegahan. Urusan dengan Sekte Pelepasan Hara dapat diselesaikan oleh orang lain yang kembali. Di sebuah hutan lebat 30 mil dari Sekte Bulan Merah, seorang pria dengan busur panjang di punggungnya masuk ke dalam. Di dalam hutan, beberapa sosok telah menunggu lama. Melihat pria itu datang, mereka segera berdiri dan mendekat. Pemimpin mereka langsung bertanya, "Orang ketiga, bagaimana situasinya? Apakah anak sialan itu sudah mati?" Pria yang membawa busur panjang itu menggeleng ringan. "Kakak, aku sudah berusaha semampuku. Tapi anak itu sangat aneh. Anak panah racun mematikan yang seharusnya menembus otaknya ternyata tidak mempan. Tak lama setelah terkena, dia malah bangkit. Aku bahkan menggunakan panah bayangan dan panah penjejak jiwa untuk menyerangnya. Namun dia berhasil bertahan dengan harta spiritual yang sangat kuat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, jadi aku mundur dulu. Lagi pula, Sekte Bulan Merah juga bukan tempat yang mudah dihadapi." Mendengar hal itu, beberapa dari mereka tampak terkejut, hampir tidak percaya. Panah racun mematikan tidak mempan. Bukankah itu senjata yang bisa membunuh kultivator tingkat alam keabadian dewa? Bagaimana bisa tidak mempan pada anak di tingkat alam spiritual dewa? Selain itu, panah penjejak jiwa dan panah bayanganmu tidak pernah gagal sebelumnya. Harta spiritual biasa tidak mungkin bisa menahan serangan itu. Apakah kamu bercanda? Pembunuh itu menjawab, "Jika kakak tidak percaya padaku, mengapa aku harus dikirim? Aku sebenarnya tidak setuju membunuh anak itu. Dia adalah figur penting di dunia 9 langit bawah. Jika kita ceroboh, masalah besar bisa menimpa kita semua. Apakah ini benar-benar perlu?" Sebelum pemimpin mereka berbicara, seorang lainnya menyahut, "Kakak ketiga, Aksawijaya telah membunuh putra satu-satunya dari kakak ke-9.
Dendam ini takkan selesai tanpa pembalasan. Anak itu harus mati. Jika kali ini gagal, kita akan mencoba lagi. Aku tidak percaya seorang kultivator tingkat alam spiritual dewa bisa melawan langit. Pembunuh itu mengangguk. Aku hanya mengingatkan, jika kakak memberi perintah, aku akan melaksanakannya. Aku akan kembali dan membuat beberapa anak panah lagi. Meski sudah memperhitungkan segalanya, kita tetap meremehkannya. Kali ini, dia tidak akan mendapat kesempatan lagi. Pemimpin mereka berkata, anak dari kakak ke-9, meskipun bermasalah, tetaplah anggota keluarga kita. Aksa Wijaya harus membayar nyawa dengan nyawa. Pembunuh itu hanya diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka pun pergi, menunggu kesempatan berikutnya. Dengan hati-hati, mereka tidak meninggalkan jejak. Aksa Wijaya sama sekali tidak tahu siapa mereka, bahkan tidak menduga keberadaan mereka. Baginya, ini adalah masalah lama yang telah berlalu. Selama di dunia 9 langit bawah, segalanya berjalan lancar, jadi dia tidak menghubungkan ini dengan peristiwa masa lalu. Dengan kecepatan pemulihan Aksa Wijaya, dia butuh 1 hari penuh untuk memulihkan energinya. Mengingat kembali momen dia terkena serangan, Aksa Wijaya mengerutkan kening. Jika musuh menyerang langsung, dia mungkin tidak perlu khawatir. Tapi menghadapi serangan mendadak seperti itu, dia memang sulit bertahan. Beruntung musuh tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya secara langsung. Tapi bagaimana jika musuhnya adalah ahli puncak tingkat alam keabadian dewa? Apakah dia masih bisa mengatasinya? Melihat ke dalam tubuhnya, dia melihat si kecil juga sedang memulihkan diri dengan serius. Nampaknya aku perlu mempersiapkan cara lain. Apa aku harus memakai pelindung kura-kura itu? Kalau sampai tersebar, bukankah aku akan jadi bahan lelucon? Setelah mempersiapkan diri, Aksa Wijaya keluar dari kamarnya. Begitu keluar, dia melihat Senturi Yanto dan Lutfi Kandar berjalan mendekat. Aksa Wijaya sudah menduga Senturi Yanto akan memanggil Lutfi Kandar kembali. Bagaimanapun, insiden kemarin terlalu berbahaya, dan musuh berada di tingkat yang lebih tinggi darinya. Senturi Yanto tidak ingin Aksa Wijaya mengambil risiko lagi, karena sebagai penjaga, dia harus siap mati jika Aksa Wijaya tewas. Hal itu tentu saja tidak diinginkan Senturi Yanto. Bab 1652, Lembah 100 Kejahatan. Lutfi Kandar menunjukkan ekspresi serius. Ia menatap Aksa Wijaya dari atas ke bawah dan kemudian bertanya, Tuan Muda Aksa, bagaimana keadaanmu sekarang? Aksa Wijaya menjawab, Senior, tidak perlu khawatir. Luka luar tidak terlalu mempengaruhi saya. Racun yang mereka gunakan juga tidak membuat saya takut. Yang lebih parah hanyalah meridian saya terluka akibat formasi di panah itu. Namun, dengan kemampuan saya, memperbaikinya bukanlah masalah. Jadi, sekarang saya sudah tidak apa-apa. Lutfi Kandar berkata, kemarin kita seharusnya tidak pergi begitu cepat. Jika kita semua tetap di sana, mereka pasti tidak akan berani bertindak. Aksa Wijaya menggelengkan kepala mendengar itu. Keadaan sekarang sudah cukup baik. Setidaknya, kita tahu bahwa ada seseorang yang ingin mencelakai saya. Itu lebih baik daripada jika mereka terus bersembunyi di bayang-bayang. Senior Lutfi, apakah Anda tahu siapa orang itu? Seharusnya, tidak banyak ahli misterius di 9 langit bawah. Lutfi Kandar menjawab, saya baru saja tiba, dan belum melihat panah yang kalian bicarakan. Di mana panah itu? Tunjukkan pada saya. Senturi Yanto mengeluarkan 3 jenis panah yang digunakan untuk menyerang Aksa Wijaya kemarin. Dengan menggunakan kekuatan spiritual, ia membuat panah-panah itu melayang di depan mereka. Aksa Wijaya kali ini benar-benar mengamati ketiga panah tersebut dengan serius. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual yang dilepaskan dari setiap panah berbeda satu sama lain. Lutfi Kandar mengernyitkan alis, tampaknya telah menemukan sesuatu. Aksa Wijaya dan Senturi Yanto menatapnya, jelas berharap mendapatkan petunjuk. Bagaimanapun, usia Lutfi Kandar jauh lebih tua dari Senturi Yanto, lebih dari 1000 tahun. Pengalamannya jelas lebih luas. Setelah beberapa saat, Lutfi Kandar berkata, bisa bertahan hidup dari serangan ini, Tuan Muda Aksa, kau memang luar biasa. Panah ini dibuat menggunakan metode khusus seorang ahli besar di masa lalu. Namun, orang itu sudah lama tewas. Ia adalah salah satu pembunuh terkuat di dunia 9 langit bawah pada masanya. Sayangnya, ia terlalu banyak memusuhi tokoh-tokoh besar, sehingga akhirnya dibunuh oleh 9 ahli dari keluarga besar. Setelah itu, metode pembuatan senjatanya pun hilang. Tapi sekarang,
Tampaknya garis keturunannya masih ada. Ketiga jenis panah ini adalah senjata yang paling sering digunakannya dulu. Lebih dari 10 ahli tingkat alam keabadian dewa pernah tewas oleh panah-panah ini. Dari deskripsi Senturi Yanto, kekuatan lawan jelas tidak lemah. Meskipun tidak sekuat ahli itu di masa lalu, perbedaannya tidak jauh. Sulit dibayangkan bagaimana kau bisa bertahan. Aksa Wijaya berkata, jika hanya dengan ini mereka ingin membunuh saya, jelas itu belum cukup. Tapi sekarang tampaknya orang yang ingin mencelakai saya tidak mudah dihadapi. Selain memiliki hubungan dengan pembunuh, apakah ada petunjuk lain? Informasi ini terlalu sedikit. Lutfi Kandar menjawab, identitas ahli itu sangat misterius. Semua yang tahu tentang dirinya sudah hampir habis terbunuh. Bahkan mereka yang akhirnya membunuhnya tidak tahu identitas aslinya atau dari mana asalnya. Sebagai pembunuh di tingkat ini, ia selalu bekerja sendirian. Tidak ada yang pernah melihatnya bekerja dengan orang lain atau melacak jejaknya. Saya tidak pernah berinteraksi langsung dengannya. Jadi saya tahu sangat sedikit. Namun, kau tidak perlu khawatir. Tanpa keyakinan penuh, ia mungkin tidak akan bertindak lagi. Leluhurnya sangat berhati-hati, dan saya rasa dia juga sama. Senturi Yanto berkata, Guru, seorang ahli seperti ini yang tersembunyi dalam bayang-bayang, apalagi keturunan seorang pembunuh yang dikenal berhati-hati dan kejam, tekanan yang harus dihadapi Tuan Muda Aksa terlalu besar. Serangan kemarin, bahkan jika guru ada di tempat, belum tentu mudah untuk ditangkis. Saat saya menyadarinya, Aksa Wijaya sudah terkena serangan. Lutfi Kandar berkata, ini bukan salahmu. Salahkan saja karena Aksa Wijaya menjadi target yang terlalu jelas. Selain itu, Sekte Hutan Bambu Hijau dan Gunung Kawah Langit telah memberinya waktu untuk mempersiapkan perangkap dengan matang. Kalau tidak, serangan mendadaknya tidak akan semudah itu, terutama dengan ahli tingkat alam keabadian dewa di sekitarnya. Mendekati kalian pun akan sulit baginya. Aksa Wijaya akhirnya memahami bahwa lawan tahu ia akan datang ke Sekte Bulan Merah, sehingga mempersiapkan perangkap di sana. Jika ia langsung pergi ke sana sejak awal, mungkin lawan akan lebih sulit menyiapkan perangkap dan mungkin meninggalkan celah. Namun, karena ia sempat dibawa ke Sekte Hutan Bambu Hijau selama sebulan, lalu ke Gunung Kawah Langit untuk beberapa waktu, lawan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan serangan mematikan tersebut. Senturi Yanto mengepalkan tinjunya erat-erat. Siapapun bajingan itu, hal ini tidak akan selesai begitu saja. Jika ada yang berani mencelakai Tuan Muda Aksa, saya pasti akan membuatnya membayar. Jangan sampai saya tahu siapa dia. Lutfi Kandar menatap Aksa Wijaya. Tuan Muda Aksa, apa kau tidak punya firasat siapa yang melakukannya? Aksa Wijaya menggelengkan kepala. Setelah saya masuk ke dunia 9 langit bawah, saya langsung dibawa oleh senior Senturi ke Sekte Pelepasan Hara. Lalu saya mengikuti Murdi Tiasa ke Lembah 1000 Obat. Kalau saya membuat masalah, mungkin hanya dengan Sekte Hentian Langit. Tapi Arman Kasdari dari sana tampaknya bukan tipe yang akan menyewa pembunuh. Selain itu, saya juga menerima undangan dari mereka. Tidak mungkin mereka bersikap ramah di depan, tapi menusuk dari belakang, bukan? Lutfi Kandar menggelengkan kepala mendengar itu. Bukan Sekte Hentian Langit. Sekte itu memang kuat, tapi mereka tidak akan menggunakan cara seperti ini untuk menghadapi seorang junior. Aksa Wijaya berkata, setelah itu, saya hanya pergi ke tebing 1000 gua untuk membantu senior Senturi. Sisanya kalian semua sudah tahu. Jika dibandingkan dengan dunia besar, saya sudah sangat rendah hati di dunia 9 langit bawah. Ketika menghadapi ahli dari keluarga besar, saya juga menunjukkan niat baik yang cukup. Saya tidak merasa mereka akan dengan sengaja mencelakai saya. Senturi Yanto mengingatkan Aksa Wijaya, mungkin ini bukan dendam yang dimulai di dunia 9 langit bawah. Apakah kau pernah memiliki konflik dengan seseorang di 9 benua? Waktu antara pembukaan portal ke dunia 9 langit bawah dan sekarang tidak terlalu lama. Kau seharusnya masih bisa mengingatnya. Aksa Wijaya terdiam, jelas sedang mengenang. Ia mengingat segala sesuatu yang terjadi setelah portal dunia 9 langit bawah terbuka dan ia kembali ke 9 benua. Dalam sekejap, sebuah ingatan muncul di benaknya, seorang wanita cantik jelita, yang memiliki banyak keterkaitan dengannya setelah ia terlahir kembali. Wanita itu adalah Asanti Handoko. Ia telah sepenuhnya mengubah nasib Asanti Handoko, seorang wanita luar biasa. Di 9 benua, ia melawan banyak ahli dari dunia 9 langit bawah, termasuk murid dari keluarga besar. Namun,
Hanya sedikit yang ia bunuh tanpa ampun, dan semuanya berkaitan dengan Asanti Handoko. Memikirkan hal ini, dia perlahan membuka mulutnya, menyebutkan sebuah nama. Wawan Jadul. Mendengar nama itu, ekspresi kedua orang tersebut langsung berubah. Lembah 100 Kejahatan, pemimpinnya Wawan Jadul. Bagaimana kau bisa memusuhinya? Dia jarang sekali muncul, sudah puluhan tahun tidak ada kabar tentangnya. Aksa Wijaya menjawab, aku membunuh muridnya di 9 benua. Dia melakukan sesuatu yang tidak bisa kumaafkan, jadi dia harus mati. Saat menjelang ajalnya, harta spiritual pelindungnya memancarkan aura dan kesadaran ilahi, yang ternyata milik Wawan Jadul. Dia memohon agar aku mengampuninya, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Mendengar ini, Senturi Yanto berkata, masalah sebesar ini, bagaimana bisa kau lupa menyebutkannya? Lutfi Kandar menambahkan, Wawan Jadul usianya lebih tua dariku. Dia muncul di masa yang sama denganku, meski tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah. Tapi orang itu terkenal pendendam, sangat merepotkan. Lembah 100 Kejahatan juga kelompok yang sulit dihadapi. Aku belum pernah mendengar soal muridnya, tapi kalau itu memang Lembah 100 Kejahatan, besar kemungkinan para pembunuh itu berhubungan langsung dengan mereka. Setidaknya sekarang kita tahu siapa lawannya, lebih mudah untuk bertindak. Aksa Wijaya berkata, Lembah 100 Kejahatan, ya. Apa sulitnya menghadapi mereka? Aku akan sebarkan kabar ini sekarang, mari lihat apakah Lembah 100 Kejahatan mampu menahan amarah publik. Lutfi Kandar tertegun sesaat mendengar ini, tapi kemudian mengerti maksud Aksa Wijaya. Itu ide yang bagus. Sekarang kau sangat berpengaruh, begitu banyak keluarga besar menantimu. Jika kabar serangan ini menyebar, pasti akan menggemparkan. Percayalah, bahkan jika kau tidak mengatakan apapun, pasti akan ada yang menyelidiki. Jika kau sebut Lembah 100 Kejahatan, mereka pasti akan menjadi sasaran semua pihak. Senturi Yanto berkata, meskipun begitu, tanpa bukti, kita bisa diputarbalikkan. Menangkap penjahat harus dengan barang bukti. Kita perlu melakukan sesuatu, karena sekarang semua ini masih dugaan. Jika salah, dan pelakunya orang lain, itu akan jadi bencana. Aksa Wijaya mengangguk, benar. Aku sulit untuk bertindak langsung dalam menyelidiki ini. Karena itu, aku akan meminta Raja Iblis Tulang untuk melakukannya. Dengan kemampuannya dan identitasnya, dia akan lebih mudah bergerak. Lutfi Kandar bertanya, dia ahli di dekatmu itu. Aksa Wijaya mengangguk, Raja Iblis Tulang dapat dipercaya sepenuhnya. Meskipun tingkatannya tidak setinggi Tuan Lutfi, beberapa kemampuannya jauh melampaui Tuan Lutfi. Selain itu, wajahnya tidak dikenal, jadi pasti tidak masalah. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya langsung memanggil Raja Iblis Tulang dari harta spiritual dimensinya. Begitu Raja Iblis Tulang muncul, dia memancarkan aura yang sangat kuat, membuat suhu di sekitarnya langsung turun beberapa derajat, disertai niat membunuh yang tebal. Hal ini membuat Senturi Yanto dan Lutfi Kandar terkejut. Raja Iblis Tulang memandang Aksa Wijaya. Setelah memastikan dia baik-baik saja, dia akhirnya lega. Dia kemudian melirik Senturi Yanto dan Lutfi Kandar, sebelum berkata, apa yang terjadi kemarin? Aku bisa merasakan luka tuanku. Siapa yang berani menyerang tuanku? Aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Bahkan Aksa Wijaya, apalagi Senturi Yanto dan Lutfi Kandar, bisa merasakan niat membunuh yang dilepaskan Raja Iblis Tulang, yang jelas bukan main-main. Aksa Wijaya berkata, tenangkan dirimu. Kemarin situasinya mendesak, aku bahkan tidak sempat memanggilmu. Tapi lihat aku masih berdiri di sini dengan baik-baik saja. Jangan khawatir, aku tidak akan semudah itu mati. Raja Iblis Tulang menjawab, itu tetap tidak bisa diterima. Tidak bisa dimaafkan. Katakan siapa dia, aku akan membunuhnya dan menunjukkan betapa bodohnya dia. Kendalikan emosimu. Lawannya jauh lebih kuat darimu. Sekarang, aku ingin kau menyelidiki sesuatu. Karena target Sen dan Huo terlalu mencolok, aku memutuskan untuk mengirimmu. Jika memang mereka, jangan bertindak. Laporkan padaku, aku punya cara untuk menghadapi mereka. Raja Iblis Tulang mengangguk, tidak masalah. Apapun yang tuanku perintahkan. Lutfi Kandar kemudian memberikan beberapa informasi tentang Lembah 100 Kejahatan kepada Raja Iblis Tulang. Aksa Wijaya mengingatkan agar dia tidak bertindak gegabah, mengingat mereka belum yakin asal-usul para pembunuh. Setelah memahami informasi itu, Raja Iblis Tulang meminta Senturi Yanto mengantarnya keluar dari Sekte Bulan Merah.
Sisanya dia yang akan menangani. Setelah keduanya pergi, Lutfi Kandar bertanya pada Aksa Wijaya, apa sebenarnya asal-usul Raja Iblis Tulang ini? Kenapa dia mau tunduk padamu? Aura yang dia lepaskan tadi sangat jahat, bahkan lebih kuat dari beberapa kultivator gelap. Apa identitasnya tidak mencurigakan? Lutfi Kandar, dengan pengamatannya yang tajam, jelas menyadari sesuatu. Bab 1653, Ketua Sekte. Senior tidak perlu khawatir, saya sepenuhnya mempercayai Raja Iblis Tulang. Dulu dia juga tidak pernah meninggalkan lingkungan harta spiritual Gua Langit saya. Saya bisa menundukkannya juga karena kebetulan semata. Lutfi Kandar mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tidak khawatir jika Raja Iblis Tulang pergi. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa melindungi diri. Selain itu, dengan Senturi Yanto dan lainnya di sisinya, masalah keamanan tidak terlalu menjadi perhatian. Aksa Wijaya juga percaya bahwa Raja Iblis Tulang pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah apakah Raja Iblis Tulang benar-benar bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Jika dia bertindak gegabah, itu mungkin akan menarik perhatian ahli lainnya. Identitasnya sebagai iblis terlalu sensitif. Di dunia manapun, iblis selalu menjadi musuh utama. Lutfi Kandar menemukan kamar untuk dirinya sendiri. Aksa Wijaya, setelah menenangkan pikirannya, langsung pergi mencari ketua Sekte Bulan Merah. Sudah waktunya untuk berbicara dengannya dan mengenal sekte ini lebih baik. Aksa Wijaya penasaran dengan Sekte Bulan Merah karena alasan sederhana. Di benua Selebes 9 benua, dia memiliki hubungan baik dengan Sekte Bulan Hijau. Dia bahkan menjadi tetua kehormatan di sana. Dulu, dia mengirim Asanti Handoko ke sana dan tinggal sebentar untuk memberikan pengobatan. Waktu itu terasa cukup santai. Sekte Bulan Merah adalah kelanjutan dari Sekte Bulan Hijau. Dia yakin pasti ada hubungan tertentu di antara keduanya. Oleh karena itu, dia ingin tahu lebih banyak untuk melihat apakah sesuai dengan kesannya. Ketua Sekte telah menunggu Aksa Wijaya cukup lama. Ini adalah ketiga kalinya ia mempersiapkan jamuan penyambutan untuk menunjukkan ketulusannya. Sekte Bulan Merah terletak di lembah dengan bangunan yang cukup padat dan banyak murid. Kehadiran Aksa Wijaya, yang merupakan wajah baru, menarik perhatian banyak orang. Apalagi dia adalah pria tampan. Seperti yang dikatakan Kiara Almata sebelumnya, 80% murid Sekte Bulan Merah adalah perempuan, jadi bisa dikatakan penuh dengan wanita cantik. Kejadian kemarin sudah menyebar di seluruh sekte, membuat mereka semakin penasaran dengan Aksa Wijaya, terutama karena ia diserang oleh seorang ahli. Saat itu, seorang gadis cantik dan ceria datang menghampiri Aksa Wijaya. "Hei, dasar mata keranjang. Kamu sedang melihat para gadis, iya. Mau kubantu mengenalkannya?" Aksa Wijaya menatap gadis itu. Dia adalah gadis suci Sekte Bulan Merah, yang sebelumnya mengundangnya bersama tetua Kiara. Di Sekte Bulan Merah, gadis suci. Sekte Bulan Merah memiliki status yang cukup tinggi. Melihatnya di sini terasa seperti bertemu teman lama, sehingga ia tidak perlu berkeliling tanpa tujuan. Menghadapi ejekannya, Aksa Wijaya tidak merasa kesal. Ia malah tersenyum dan berkata, "Hari itu, kamulah yang menerobos masuk ke kamar mandiku. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, aku sedang tidak mood melihat para gadis. Aku ingin bertemu ketua sekte. Kebetulan tidak ada yang mengantar. Kamu muncul di sini, jangan-jangan sedang menungguku." Mendengar kata-kata Aksa Wijaya, gadis suci Sekte Bulan Merah melayangkan kepalan kecilnya ke arahnya. "Kalau kau terus membahas hari itu, aku akan menghajarmu." Aksa Wijaya menatapnya dengan geli. Gadis ini memang lucu. Saat itu, suara Kiara Almata terdengar dari samping, sedikit bercanda. "Gadis suci Sekte Bulan Merah, siapa yang ingin kau hajar? Daripada omong kosong, lebih baik berlatih. Kalau terus malas, ketua sekte akan memarahimu." Gadis suci Sekte Bulan Merah menjulurkan lidah dan berlari pergi, jelas takut pada tetua Kiara. Kiara Almata mengamati Aksa Wijaya dan berkata, "Sepertinya kau sudah pulih sepenuhnya. Kemarin itu benar-benar menakutkan. Aku selalu percaya diri dengan kekuatanku, tapi kemarin aku sama sekali tidak bisa melawan. Tapi sekarang, hanya dalam sehari, kau sudah segar bugar. Aku jadi merasa minder." Aksa Wijaya menjawab, "Kalau aku tidak punya cara khusus, aku pasti sudah mati." "Tetua Kiara, antar aku ke ketua sekte." Kiara Almata mengangguk.
Ketua Sekte memintaku datang menjemputmu. Tanpa banyak bicara, Aksa Wijaya mengikuti Kiara Almata ke ruang rapat. Ketua Sekte sudah menunggu di sana. Saat berjalan di Sekte Bulan Merah, Aksa Wijaya tidak melihat tanda-tanda yang mengingatkannya pada Sekte Bulan Hijau. Dia tahu bahwa Sekte Bulan Hijau di 9 benua sudah sangat berbeda dari dulu. Memiliki ajaran yang diwariskan saja sudah menunjukkan kekuatan sekte ini. Melihat Aksa Wijaya yang terus memperhatikan sekeliling, Kiara Almata bertanya, "Tuan Aksa, apakah Anda tertarik pada Sekte Bulan Merah? Jika Anda ingin tinggal di sini, ketua sekte pasti akan menyambut dengan baik. Meski bukan sekte besar, lingkungan di sini cukup nyaman dan murid-muridnya menarik. Anda pasti sudah melihatnya." Aksa Wijaya menjawab jujur, "Saya penasaran karena punya hubungan dengan Sekte Bulan Hijau di 9 benua. Saya ingin tahu apakah ada kesamaan dengan Sekte Bulan Merah. Tapi tampaknya tidak ada, bahkan aura teknik yang digunakan murid-murid di sini berbeda." Kiara Almata berkata, "Satu-satunya hubungan Sekte Bulan Merah dengan Sekte Bulan Hijau adalah darah ketua sekte. Selain itu, semuanya berbeda. Namun, jika Anda punya hubungan dengan Sekte Bulan Hijau di 9 benua, ketua sekte pasti akan lebih tertarik pada Anda. Selama Anda di sini, jika ada kebutuhan, beritahu saya. Saya akan berusaha membantu." Mendengar itu, Aksa Wijaya memperhatikannya sambil tersenyum. "Benarkah?" Kiara Almata tidak takut pada Aksa Wijaya dan tertawa kecil. "Apa menurutmu aku takut padamu?" Aksa Wijaya menatap Kiara Almata yang wajahnya halus dan cantik, tetapi dia hanya menggelengkan kepala sambil menghela napas. "Sayang sekali, aku tidak tertarik pada wanita tua." Setelah berkata begitu, Aksa Wijaya langsung kabur, membuat Kiara Almata tersadar dan tertawa kesal, "Dasar brengsek. Kakak ini tidak jauh lebih tua darimu." Di ruang tamu, pemimpin Sekte Bulan Merah sudah menunggu cukup lama. Merasakan kehadiran Kiara Almata dan Aksa Wijaya yang semakin mendekat, dia akhirnya duduk dengan tenang, mengambil cangkir teh, dan menyeruputnya perlahan. Tak lama kemudian, Kiara Almata masuk bersama Aksa Wijaya melalui pintu utama. Pemimpin sekte itu meletakkan cangkir teh dengan lembut, menatap Aksa Wijaya dengan senyuman hangat. Berusaha terlihat seramah mungkin. "Tuan Muda Aksa, apakah cedera Anda sudah pulih?" Pemimpin Sekte Bulan Merah sangat cantik dengan aura yang luar biasa. Wajahnya memiliki sedikit kemiripan dengan pemimpin Sekte Bulan Hijau, menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki hubungan darah. Aksa Wijaya menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda, pemimpin sekte. Cederaku sudah tidak terlalu parah lagi, kalau tidak, aku tidak akan bisa datang menemui Anda secepat ini." Kiara Almata lalu pamit, jelas tidak ingin mengganggu mereka berdua. Setelah membawa Aksa Wijaya ke sini, tugasnya sudah selesai. "Tidak perlu memanggilku, pemimpin sekte, itu membuatku merasa tua. Panggil saja aku Bulan Merah. Kali ini, insiden penyerangan yang Anda alami di wilayah Sekte Bulan Merah adalah tanggung jawab besar bagiku. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Jika ada petunjuk, aku akan segera memberi tahu Anda. Jika kelak Anda merasa sulit menghadapi pelaku itu, aku bersedia membantu kapan saja. Apapun yang Anda butuhkan, aku pasti akan membantunya." Aksa Wijaya menjawab, "Orang yang ingin mencelakai saya tidak ada hubungannya dengan Sekte Bulan Merah. Masalah ini bisa saya atasi sendiri. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang yang mencoba menyerang saya biasanya tidak berakhir baik. Jika ada murid dari Sekte Bulan Merah yang membutuhkan bimbingan, Anda bisa memperkenalkannya kepada saya. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhirnya tetap tergantung pada usahanya sendiri." Pemimpin sekte itu menjawab, "Tentu saja aku mengerti. Nanti aku akan memanggil orang itu. Tapi aku ingin mengingatkan Tuan Muda Aksa, orang itu meskipun terlihat muda, sebenarnya sudah hidup jauh lebih lama daripada aku. Dia adalah sosok jenius yang disegel di era Sekte Bulan Hijau masa lalu. Sekte itu memang sudah menjadi bagian sejarah, tetapi banyak warisan yang kubawa kembali, termasuk dia. Baru beberapa bulan terakhir dia terbangun. Menurut leluhur, dia akan terbangun di era terbaik. Namun sayangnya, setelah terbangun, dia tetap terjebak dalam kebuntuan dan tidak bisa maju. Ketika kami mendengar kabar tentang Anda, kami mulai membuat persiapan, berharap Anda dapat membantunya segera mencapai terobosan." Aksa Wijaya bertanya, "Apakah ada hal yang perlu saya perhatikan?" Dia tidak mudah diajak bicara. Jadi,
Tuan Muda Aksa sebaiknya tidak memancing emosinya. Aksa Wijaya mengangguk. Saya mengerti. Saya tidak akan mengorek lebih jauh tentang urusannya. Semoga semuanya berjalan lancar. Setelah percakapan itu selesai, pemimpin sekte melanjutkan, Tuan Muda Aksa, aku mendengar dari tetua Kiara bahwa Anda memiliki hubungan dengan sekte Bulan Hijau dari 9 benua. Benar, di sana, saya hanya seorang penatua kehormatan. Kali ini, saya setuju dengan undangan tetua Kiara sebagian karena hubungan antara sekte Bulan Merah dan sekte Bulan Hijau. Namun, setelah sampai di sini, saya hanya menemukan bahwa selain Anda, tidak ada hubungan apapun dengan sekte Bulan Hijau dari 9 benua itu. Mendengar ini, pemimpin sekte itu terkejut dan memandang Aksa Wijaya dengan penuh tanya. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya memiliki hubungan dengan sekte Bulan Hijau? Aksa Wijaya menjawab, pemimpin sekte di 9 benua memiliki kemiripan dengan Anda. Jika dugaanku benar, seharusnya ada hubungan darah. Meskipun sekte Bulan Hijau dari 9 benua kini sudah tidak seberapa, garis keturunan mereka tetap berlanjut. Entah apakah seiring dengan pulihnya dunia besar 9 benua, mereka bisa mengembalikan kejayaan masa lalunya. Pemimpin sekte itu menatap Aksa Wijaya dengan takjub. Garis keturunan yang sama. Anda yakin sekte Bulan Hijau di 9 benua masih memiliki garis keturunan? Aksa Wijaya mengangguk. Sebagai seorang tabib, saya bisa mengenalinya. Hanya saja, tingkat kultivasi orang itu jauh tertinggal dibandingkan Anda. Setelah mendengar ini, pemimpin sekte tersenyum. Jelas, informasi dari Aksa Wijaya sangat berarti baginya. Saya senang Anda memberitahu saya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti ingin mengunjungi pemimpin sekte itu. Aksa Wijaya berkata, namun, saya harus memperingatkan Anda terlebih dahulu. Jika Anda mencari sekte Bulan Hijau di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak peduli dengan tujuan Anda. Tapi jika Anda melakukan sesuatu yang mengancam mereka, saat kita bertemu lagi, kita tidak akan menjadi teman. Pemimpin sekte itu tidak menyangka Aksa Wijaya, seorang kultivator di ranah alam spiritual dewa, berani berbicara seperti itu. Namun, dia tidak marah. Aksa Wijaya yang menunjukkan perhatian terhadap sekte Bulan Hijau menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan baik dengan mereka. Jangan khawatir, Tuan Muda Aksa. Hilangnya sekte Bulan Hijau dalam sejarah bukan karena aku. Aku juga memiliki perasaan mendalam terhadap mereka dan tidak akan bertindak gegabah. Selesai berbicara, seorang murid masuk dari luar. Melihat murid itu, pemimpin sekte langsung berkata kepada Aksa Wijaya, pesta penyambutan sudah disiapkan. Tuan Muda Aksa, ikutlah denganku. Ini juga kesempatan bagi murid-murid sekte untuk mengenal Anda. Aksa Wijaya mengangguk, tidak menolak. Dia memanggil Senturi Yanto dan yang lainnya, berencana membawa mereka bersama. Bab 1654, Nindya Sakri. Dalam jamuan penyambutan, pemimpin sekte memperkenalkan Aksa Wijaya kepada para petinggi sekte. Banyak petinggi datang menyapa dan menanyakan insiden kemarin, sambil berjanji kepada Aksa Wijaya bahwa masalah itu akan diselidiki dengan serius, dan mereka akan berusaha memberikan penjelasan secepat mungkin. Meskipun Aksa Wijaya sadar bahwa kemungkinan menemukan pelaku sangat kecil, janji tersebut tetap harus diberikan. Jika tidak, sekte-sekte lain mungkin akan merasa tidak puas. Jika Aksa Wijaya benar-benar meninggal di sekte Bulan Merah kemarin, sekte tersebut pasti akan terkena dampaknya. Menghadapi para petinggi ini, Aksa Wijaya tidak merasa terlalu sulit. Namun, sejak awal jamuan, Aksa Wijaya merasakan ada tatapan yang terus mengamatinya. Tidak seperti tatapan orang lain, Aksa Wijaya dapat dengan jelas merasakannya. Sayangnya, orang tersebut memiliki aura yang sangat lemah, kemungkinan tingkat kultivasinya tidak tinggi, sehingga sulit bagi Aksa Wijaya untuk menemukannya di antara kerumunan. Aksa Wijaya yang cerdas hampir bisa menebak identitas orang itu. Tidak salah lagi, dia pasti adalah jenius dari sekte Bulan Merah yang harus dia bimbing kali ini. Pemimpin sekte bahkan secara khusus mendatanginya sebelumnya, mengingatkan Aksa Wijaya bahwa orang tersebut memiliki temperamen yang tidak terlalu baik dan berharap Aksa Wijaya tidak mempermasalahkannya. Hal ini justru membuat Aksa Wijaya semakin tertarik. Sementara itu, Senturi Yanto dan Astuti Sendara akhirnya bisa menenangkan diri. Semua yang terjadi kemarin masih segar di ingatan mereka, dan mereka terus merasa bersalah. Kini, kedatangan Lutfi Kandar membuat mereka lebih tenang. Bagaimanapun,
Lutfi Kandar adalah seorang ahli yang terkenal di dunia sembilan langit bawah, dan meskipun asal-usul lawan belum jelas, garis keturunannya sudah diketahui. Lutfi Kandar yakin lawan tersebut tidak akan mendapatkan kesempatan lagi, sehingga mereka merasa tidak ada alasan untuk meragukannya. Jumlah kultivator di Sekte Bulan Merah cukup banyak, dan jamuan penyambutan diadakan dengan sangat meriah. Aksa Wijaya terus mencari sumber tatapan itu di antara kerumunan. Hingga hampir akhir jamuan, akhirnya dia melihat seorang gadis di meja paling sudut. Gadis itu sedang duduk bersama beberapa pemuda, yang sedang berbincang dengan riang. Namun, gadis tersebut terus menatap ke arah Aksa Wijaya. Ketika pandangan Aksa Wijaya jatuh padanya, gadis itu terlihat sedikit terkejut, tetapi segera kembali tenang dan mengangguk kepadanya. Aksa Wijaya segera menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang dicarinya. Gadis tersebut tampak berusia kurang dari 20 tahun dan memiliki beberapa kemiripan dengan pemimpin sekte. Kemungkinan besar, seperti pemimpin sekte, dia juga berasal dari garis keturunan kuno Sekte Bulan Merah, yang menjadi alasan mengapa dia memiliki status yang tinggi. Hingga akhir jamuan, barulah pemimpin sekte mendekati Aksa Wijaya. Aku ingin memperkenalkan seseorang kepadamu. Dalam beberapa waktu ke depan, aku mohon Tuan Muda Aksa membantu membimbingnya. Jika dia bisa berhasil menembus hambatan, kami pasti akan memberikan imbalan besar. Sambil berbicara, gadis tersebut perlahan berjalan mendekat. Dia terlihat tidak seperti yang pemimpin sekte gambarkan sebelumnya. Gadis itu terus mengamati Aksa Wijaya, menunjukkan bahwa dia juga sangat tertarik padanya. Melihat reaksi Aksa Wijaya yang tenang, pemimpin sekte tertawa, sepertinya kau sudah tahu siapa dia. Aksa Wijaya menjawab, tadi aku melihat dia terus mengamatiku, seharusnya memang dia. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya memandang gadis itu dan berkata, namaku Aksa Wijaya, dari 9 benua. Gadis itu mengangguk, namaku Nindya Sakri, juga dari 9 benua. Mendengar itu, Aksa Wijaya terkejut, sama seperti pemimpin sekte yang tampak tidak menyangka. Ternyata pemimpin sekte juga tidak mengetahui asal-usul sebenarnya gadis itu. Melihat reaksi mereka, Nindya Sakri menjelaskan, aku lahir di masa Istana Langit. Ketika suku asing menyerbu, para petinggi sekte membawa beberapa murid dan pemimpin lainnya ke dunia 9 langit bawah untuk melindungi ajaran Sekte Bulan Merah. Saat itu, pemimpin sekte kami memilih untuk tetap tinggal di 9 benua bersama lebih banyak murid untuk membantu Istana Langit melawan invasi asing. Aksa Wijaya akhirnya mengerti latar belakang gadis ini. Jika dihitung, usia asli gadis ini jauh lebih tua daripada penampilannya. Nindya Sakri melanjutkan, saat aku berusia 10 tahun, nenek moyangku menyegelku. Setelah tiba di dunia 9 langit bawah, mereka menyadari bahwa hukum di dunia ini tidak mendukung jalur kultivasi ekstrim seperti di 9 benua. Oleh karena itu, aku disegel agar tidak menjadi orang biasa, sesuatu yang tidak aku inginkan. Menurut ramalan pada masa itu, era ketika segel kami dibuka adalah era terbaik. Karena itu, dunia 9 langit bawah sekarang memiliki begitu banyak kultivator berbakat yang terjebak dalam hambatan. Sebelumnya, jumlah seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Mereka yang seperti aku dan disegel pun tidak pernah muncul. Penjelasan singkat Nindya Sakri membuat Aksa Wijaya memahami situasi di dunia 9 langit bawah saat ini. Tidak dapat disangkal, Aksa Wijaya baru mengerti mengapa ada begitu banyak kultivator berbakat yang memilih jalur ini, meskipun dunia 9 langit bawah telah ada begitu lama. Tanpa diragukan lagi, keberadaan mereka adalah sesuatu yang sangat mencurigakan. Aksa Wijaya berkata, apakah zaman ini baik atau buruk? Aku tidak tahu, tapi aku akan berusaha membantumu. Bagaimanapun, kita berdua sama-sama seorang kultivator dari 9 benua. Setelah selesai bicara, Nindya Sakri langsung berkata kepada Aksa Wijaya, ikut aku, kita pergi ke tempat pengasinganku. Di sana sangat aman. Aksa Wijaya berdiri tanpa ragu dan mengikuti Nindya Sakri meninggalkan perjamuan yang sedang berlangsung di aula sekte. 3 orang dari pihak Lutfi Kandar tidak menghalangi, juga tidak mengikuti mereka. Di dalam Sekte Bulan Merah ini, setidaknya keselamatan Aksa Wijaya masih terjamin. Nindya Sakri memimpin Aksa Wijaya ke tempat yang cukup terpencil di lembah. Karena lokasinya yang tersembunyi, jumlah murid Sekte Bulan Merah di sekitar juga jauh lebih sedikit. Aksa Wijaya tetap waspada dengan kesadarannya, terus merasakan energi spiritual di sekitarnya. Meski tak ada alasan bagi Sekte Bulan Merah untuk menyerangnya,
kehati-hatian selalu menjadi prioritas, terutama setelah banyak hal yang ia alami. Mereka akhirnya sampai di sebuah halaman kecil yang tampak biasa. Nindya Sakri berhenti dan mengeluarkan batu permata. Seketika, sebuah penghalang energi spiritual muncul di sekitar halaman, melingkupi mereka. Energi spiritual di sekitarnya pun meningkat berkali-kali lipat. Aksa Wijaya berkomentar, formasi ini cukup bagus. Melukisnya di dinding adalah ide kreatif, meski bahannya cukup mahal. Mengingat lingkungan di Sekte Bulan Merah ini sudah sangat baik, ini agak berlebihan. Iya, formasi ini memang bagus, tapi ini bukan Sekte Bulan Hijau, dan aku tidak termasuk di sini. Jika ada kesempatan, bisakah kau membawaku ke 9 benua? Aku ingin melihat tempat masa kecilku lagi, ucap Nindya Sakri dengan mata yang bersinar penuh emosi. Melihat ekspresinya, Aksa Wijaya dapat merasakan bahwa ini bukan keinginan yang tiba-tiba, melainkan sesuatu yang telah ia rencanakan lama. Aku bisa membawamu ke 9 benua, itu bukan masalah. Tapi aku tak bisa menjelaskan ini kepada pemimpin Sekte Bulan Merah. Kau harus berbicara langsung dengannya, kata Aksa Wijaya. Kalau aku ingin dia tahu, aku tidak perlu membawamu ke sini untuk berbicara secara pribadi. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan mengizinkanku pergi ke 9 benua, dan kau juga jangan sampai memberitahunya. Jawab Nindya Sakri dengan nada tegas. Melihat tekad di matanya, Aksa Wijaya sadar bahwa ini adalah rencana matang yang telah ia pikirkan sejak lama. Kalau kau tidak ingin aku memberitahu, tentu aku tak akan bicara. Tapi kau perlu tahu, 9 benua sekarang jauh berbeda dari era Istana Langit. Meski sedang pulih, prosesnya tidak berjalan cepat, dan banyak masalah muncul di tengahnya. Jika kau hanya ingin bernostalgia, kurasa itu tak akan banyak berarti. Tempat-tempat lama mungkin sudah tak ada lagi. Nindya Sakri menjawab, ada banyak yang ingin kulakukan, tapi semua harus menunggu sampai aku memecahkan hambatan ini. Sudah lama sejak aku terbangun, tapi aku masih terjebak di titik ini, sama seperti dulu. Setelah aku melewati ini, aku tidak akan lagi berjalan di jalan yang sama. Jika dulu aku hanya fokus mengejar puncak, kemudian memilih jalan lain, Sekte Bulan Hijau mungkin masih ada. Nada bicara Nindya Sakri mengandung rasa penyesalan, namun Aksa Wijaya terkejut karena ia mampu merenungkan hal itu sendiri. Ini membuatnya jauh lebih dewasa dibandingkan 3 orang yang sebelumnya ia temui. Aksa Wijaya berkata, bagus jika kau bisa berpikir seperti itu. Kau harus tahu, jalan ini sangat sulit, jauh lebih sulit dari yang kau bayangkan. Tapi kau belum mencapai tahap alam perampasan jiwa. Dengan kemampuanku, aku seharusnya bisa membantumu. Mendengar itu, Nindya Sakri memandang Aksa Wijaya dengan penuh rasa ingin tahu. Di era Istana Langit, hampir tak ada yang bisa berjalan jauh di jalan ini. Sepengetahuanku, hanya 1 orang yang mencapai puncak alam jiwa agung, dan itu sudah merupakan batasnya. Bagaimana kau bisa mencapai tingkatmu saat ini? Aku sampai di sini hanya karena keberuntungan. Jika aku harus mengulang dari awal, mungkin aku tak akan sampai sejauh ini. Tapi sekarang bukan waktunya bicara tentang aku. Aku akan memeriksa hambatanmu, dan kemudian mencari cara membantumu. Jika kau bekerja sama, aku punya 90% keyakinan bisa membantumu. Nindya Sakri, meski cukup waspada, akhirnya mengalah. Aksa Wijaya berkata, jangan buang waktu. Setelah urusanmu selesai, aku harus meninggalkan Sekte Bulan Merah. Jika bukan karena banyaknya masalah, aku sudah datang 2 bulan lalu. Bab 1655, tersebar. Gadis itu sempat menolak, tetapi akhirnya dia mengendur dan duduk bersila. Jelas, dia juga tidak ingin membuang lebih banyak waktu, karena masih banyak hal yang ingin dia lakukan. Aksa Wijaya mulai memusatkan kesadarannya, lalu dengan teliti memeriksa gadis itu. Dia sangat terampil, karena selama periode ini, dia terus melakukan hal yang sama. Setengah jam kemudian, Aksa Wijaya menarik diri perlahan, dengan rasa ingin tahu. Kekuatan darah dan fungsi fisikmu sepenuhnya sesuai dengan usia yang terlihat. Aku penasaran, seberapa kuat formasi segel yang digunakan untuk menyegel kalian dulu. Bisa menghentikan waktu, ini benar-benar luar biasa. Formasi itu tidak dibuat oleh 1 orang saja, melainkan hasil kerja sama banyak ahli hebat di masa itu. Selain itu, formasi tersebut juga terhubung dengan aturan langit di dunia 9 langit bawah, sehingga memiliki kekuatan yang begitu besar. Mendengar penjelasan Nindya Sakri,
Aksawijaya tiba-tiba mengerti. Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah. Jika ada formasi sekuat itu, mungkinkah ada orang yang memanfaatkannya untuk terus tidur? Jika mereka tiba-tiba muncul, itu akan sangat menakutkan. Nindya Sakri mendengar kata-kata Aksawijaya dan langsung menggelengkan kepala. Kamu terlalu berlebihan. Meskipun formasi itu kuat, bukan berarti tidak terbatas. Bahkan jika itu kamu, tidak mungkin memanfaatkannya tanpa batas waktu. Hanya kultivator tingkat rendah yang bisa menggunakan metode itu untuk disegel. Setelah bangun, formasi itu tidak akan bisa digunakan lagi. Mendengar hal ini, Aksawijaya akhirnya merasa lega. Kehidupan abadi sangat penting bagi para kultivator. Banyak ahli yang terjebak dalam kebuntuan berharap menemukan cara memperpanjang hidup. Bahkan metode penyegelan ini sangat menarik bagi mereka. Alasannya sederhana, selama ada kesempatan untuk bertahan hidup, mereka mungkin bisa menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Misalnya, peningkatan dunia besar. Di bawah aturan dunia asal, mereka tidak bisa menembus ke tingkat yang lebih tinggi, seperti 6 orang di Gunung Kawah Langit. Untuk mencapai terobosan, mereka hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu meninggalkan dunia ini. Kalau tidak, di bawah 9 benua, dunia ini tidak dapat menahan kekuatan kultivator tingkat alam reinkarnasi. Namun, ke-6 orang itu tidak memiliki kemampuan untuk pergi, sehingga peluang mereka untuk menembus sangat kecil. Namun, jika seorang kultivator mencapai puncak dan hampir habis usia, mereka dapat menemukan metode untuk menyegel diri sendiri. Saat dunia besar meningkat, mereka bisa bangun dan mencapai pencerahan, lalu melangkah ke tingkat alam reinkarnasi, yang akan memperpanjang hidup mereka. Itulah sebabnya Aksawijaya sangat terkejut mendengar tentang kemampuan formasi segel tersebut. Meskipun Nindya Sakri sudah membantah dugaan Aksawijaya, dia tetap waspada. Jika ada formasi seperti itu, formasi yang lebih kuat juga mungkin ada. Namun, dia merasa cukup aman selama formasi di era Nindya Sakri tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatan yang lebih besar muncul, itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Dia pernah pergi ke dunia besar dan melihat banyak teknik khusus yang bisa menyegel ahli agar aman dari bencana. Klan Dewa Kuno adalah salah satu contohnya. Beberapa di antaranya mulai bangkit, meskipun proses kebangkitan itu sangat sulit. Nindya Sakri menatap Aksawijaya dengan penuh harap. Apakah kamu menemukan masalahku? Aksawijaya menjawab, kamu tidak memiliki masalah apapun, bakatmu sangat baik, hanya kurang pengalaman. Situasi serupa juga terjadi pada Irwan Nasri dari Gunung Kawah Langit. Aku bisa sedikit memperkuat tubuhmu, tapi peningkatannya terbatas. Kamu perlu menunggu kesempatan untuk benar-benar menembus. Nindya Sakri bertanya dengan penasaran, kesempatan apa? Aku sudah di sini lama. Aku ingin segera menembus dan kembali ke 9 benua untuk membangun kembali Sekte Bulan Hijau. Mendengar ini, Aksawijaya langsung berkata, membangun kembali Sekte Bulan Hijau. Itu tidak perlu. Sekte Bulan Hijau masih ada di 9 benua. Meskipun tidak sekuat dulu, sebagai salah satu sekte kuno, skalanya masih cukup besar. Mendengar kata-kata Aksawijaya, mata Nindya Sakri berbinar. Benarkah, Sekte Bulan Hijau masih ada di 9 benua? Aksawijaya mengeluarkan batu giok berwarna hijau dari kantong ajaibnya. Ada ukiran bulan purnama di atasnya, memancarkan aura yang kuat. Dia memberikan batu giok itu kepada Nindya Sakri. Setelah melihatnya, Nindya Sakri sangat gembira. Ini benar-benar dari Sekte Bulan Hijau. Apakah kamu murid di sana? Aksawijaya menggelengkan kepala. Aku bukan murid Sekte Bulan Hijau. Aku hanya seorang tetua kehormatan di sana. Aku punya teman di sana dan kenal dengan pemimpin sekte. Ketika kita kembali ke 9 benua, aku akan membawamu ke sana. Bagaimana menurutmu? Nindya Sakri mengangguk penuh semangat. Setuju. Kalau kamu kembali ke 9 benua, pastikan menjemputku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah tenang, Nindya Sakri bertanya, lalu, kapan aku bisa mendapatkan kesempatan untuk mengasah diri? Kamu pernah bilang, aku masih di tingkat mental. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menembus, kan? Aksawijaya berkata, jangan terburu-buru dulu. Aku tidak bermaksud membuatmu menunggu tanpa batas waktu. Aku akan masuk ke dalam meditasi tertutup selama 2 hari untuk membuat beberapa pil obat yang dapat memperkuat tubuhmu. Aku berharap dengan cara ini, kultivasimu dapat mencapai terobosan. Jika ini tidak berhasil,
kita akan mencari cara lain. Meskipun berkata demikian, jelas terlihat bahwa Aksa Wijaya sudah memikirkan rencana tertentu. Nindya Sakri tidak tahu apa yang akan dilakukan Aksa Wijaya, tapi saat ini, ia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Mungkin karena Aksa Wijaya memiliki hubungan dengan Sekte Bulan Hijau, setelah identitasnya terbuka, sikap Nindya Sakri terhadapnya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Walaupun Nindya Sakri tidak tahu mengapa kepala sekte mengatakan bahwa gadis ini sulit diatur, sikap itu hanya terlihat saat berhadapan dengan orang lain, tidak terhadap Aksa Wijaya. Hari itu berlalu dengan tenang. Ketika Aksa Wijaya berniat pergi ke gudang obat, Nindya Sakri mencegahnya dan berharap Aksa Wijaya bermeditasi di tempat itu saja. Ia juga ingin melihat Aksa Wijaya membuat pil obat. Aksa Wijaya tidak menolak. Baginya, tempat untuk membuat pil obat tidak masalah, apalagi Nindya Sakri tidak akan mengganggunya. Berita bahwa Aksa Wijaya diserang menyebar dengan cepat. Meskipun serangan itu terjadi di Sekte Bulan Merah, kabar tersebut segera menyebar kemana-mana, memicu kegemparan besar. Siapa yang menyangka ada yang berani menyerangnya pada saat ini, bahkan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Keluarga-keluarga besar mengungkapkan kemarahan mereka. Mereka sedang mempersiapkan para jenius muda untuk pergi ke Sekte Pelepasan Hara agar bisa dibimbing oleh Aksa Wijaya dan mencapai terobosan. Dalam waktu singkat, Aksa Wijaya telah membantu 3 orang, membuktikan kemampuannya. Namun, sebelum para pemuda itu berangkat, kabar tentang serangan terhadap Aksa Wijaya sudah menyebar. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Sekte-sekte besar ini telah mengeluarkan banyak upaya untuk membawa Aksa Wijaya ke wilayah 9 benua. Bahkan, beberapa jenius tingkat tinggi telah dikirim untuk mencarinya di sana. Sayangnya, mereka tidak pernah kembali, seolah-olah menghilang begitu saja. Kasus serupa telah terjadi beberapa kali. Meskipun mereka ingin meminta penjelasan dari Aksa Wijaya, yang lebih mendesak adalah memanfaatkan kemampuannya untuk membantu para jenius mereka mencapai terobosan. Ketika kabar bahwa Aksa Wijaya selamat tersebar, banyak kultivator merasa lega. Selama Aksa Wijaya baik-baik saja, mereka bisa melanjutkan rencana dan mengirim murid-murid mereka ke Sekte Pelepasan Hara. Beberapa keluarga besar yang cerdik segera mengirim para ahli ke Sekte Bulan Merah untuk menyampaikan simpati dan mencoba menemukan pelaku serangan. Jika mereka bisa membantu Aksa Wijaya menyelesaikan masalah ini, mereka akan mendapatkan budi besar darinya, yang akan sangat bermanfaat bagi para jenius di sekte mereka. Sayangnya, pembunuh itu sangat ahli, tidak meninggalkan jejak apapun. Para ahli yang dikirim hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Mereka awalnya ingin bertemu Aksa Wijaya, tetapi mendengar bahwa dia sedang bermeditasi, mereka memilih untuk pergi setelah meninggalkan barang-barang pelindung sebagai tanda niat baik. Di Gunung Kawah Langit, tetua kedua membawa sepotong giok spiritual ke puncak gunung dan menyerahkannya kepada beberapa orang penting. Para senior, Aksa Wijaya diserang oleh seorang ahli ketika tiba di Sekte Bulan Merah dan hampir kehilangan nyawanya. Ini adalah rekaman spiritual dari seorang kultivator yang ada di sana pada saat itu. Silakan lihat. Dengan nada serius, tetua kedua berbicara. Ia telah melihat situasi itu sebelumnya, dan jelas masih terguncang. Beberapa orang penting memandang ke arah giok itu. Seorang ahli yang tampak seperti anak kecil berkata, anak itu sedang sangat populer sekarang. Siapa yang berani mencari masalah dengannya saat ini? Apakah mereka bosan hidup? Setelah itu, ia langsung memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam giok, memunculkan adegan serangan terhadap Aksa Wijaya di hadapan mereka. Ketika mereka melihat gerakan misterius pelaku, serangan yang langsung mengenai sasaran, dan pelarian cepatnya, mereka semua terdiam. Aksa Wijaya yang dikenal memiliki banyak kemampuan bahkan tidak sempat melawan sebelum jatuh. Beruntung, ia memiliki daya tahan luar biasa dan segera pulih. Setelah itu, serangan pelaku tidak lagi menjadi ancaman bagi Aksa Wijaya. Melihat adegan itu, semua orang terdiam. Tetua kedua mengamati reaksi mereka dengan gugup. Tidak banyak hal yang mampu mengejutkan orang-orang ini, tetapi Aksa Wijaya berhasil membuat mereka terkesima beberapa kali, menunjukkan betapa luar biasanya dirinya. Serangan mematikan. Siapa sangka Aksa Wijaya bisa selamat dari itu. Tidak heran dia disebut sebagai kultivator di jalur ekstrim. Kemampuannya untuk pulih sungguh luar biasa. Sedangkan pelakunya, sejak kematian anak itu bertahun-tahun lalu, garis keturunannya tidak pernah terlihat lagi. Jelas dia sangat memperhitungkan Aksa Wijaya dengan metode serangan seperti itu. Sayangnya,
Ia tetap meremehkan Aksawijaya. Seorang ahli lain berkata, benar. 3 jenis panah yang digunakan tidak salah lagi, pasti terkait dengan anak itu di masa lalu. Namun, mereka sangat tersembunyi, sulit untuk memastikan dari kekuatan mana mereka berasal. Bab 1656, Potensi yang terpancar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah perlu untuk muncul dan memberi tekanan kepada kekuatan yang ingin melawan Aksawijaya? Atau kita langsung saja menangkap bocah itu dan menyerahkannya kepada Aksawijaya sebagai tanda itikat baik kita? Kalau kita langsung muncul, itu mungkin bukan ide yang bagus. Bocah itu mungkin tidak akan peduli. Bagaimanapun, sekarang banyak keluarga besar di luar sana yang pasti akan bertindak. Mereka tidak mungkin diam saja karena mereka masih sangat membutuhkan Aksawijaya. Meskipun begitu, dengan identitas bocah itu, para keluarga besar tersebut tidak punya banyak kesempatan untuk menemukannya. Jika dia gagal sekali, pasti dia akan mencoba menyergap lagi. Meski ada ahli dari Sekte Pelepasan Hara yang selalu mengawal Aksawijaya, mereka tidak mungkin selalu bersamanya. Cepat atau lambat, Aksawijaya akan masuk perangkap. Walaupun dia punya cara untuk melindungi dirinya, berapa kali dia bisa bertahan dari serangan seperti ini? Sulit untuk dikatakan. Kecuali mereka bisa menemukan latar belakang pihak yang melawan, tapi itu sangat sulit. Dahulu, bocah itu mengguncang dunia 9 langit bawah, dan bahkan keluarga besar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sang tetua pemimpin akhirnya angkat bicara, sudahlah. Jika Aksawijaya menghadapi bahaya lagi, itu mungkin bukan hal buruk. Bisa jadi, itu malah menguntungkan kita. Hanya saat orang luar tidak bisa menyelesaikan masalah, bantuan kita akan menjadi lebih bernilai. Saat itu, kita undang dia bergabung dengan Gunung Kawah Langit, dan saya rasa dia tidak akan punya alasan untuk menolak. Yang lain mendengar itu, mengangguk setuju dengan pemikirannya. Itu ide yang bagus, tapi bagaimana jika Aksawijaya terbunuh? Bukankah itu kerugian besar bagi kita? Tetua itu menjawab, jangan remehkan Aksawijaya, dan jangan remehkan Sekte Pelepasan Hara. Orang-orang dari Sekte Pelepasan Hara tidak mudah untuk dihadapi. Lutfi Kandar memiliki kemampuan yang tidak lemah. Saya pernah mengirim orang untuk mengujinya. Dengan dia di sana, melindungi nyawa Aksawijaya bukan masalah. Kita tidak perlu bertindak sekarang, tunggu kesempatan saja. Dunia 9 langit bawah mulai ramai, terutama Sekte Pelepasan Hara. Biasanya, Sekte Pelepasan Hara sangat tenang karena hanya memiliki satu generasi penerus dalam setiap angkatan, sehingga tidak ada banyak murid. Hanya ada beberapa pelayan yang mengurus kebutuhan sehari-hari. Setelah beberapa ahli dari Sekte Pelepasan Hara kembali, mereka mulai membangun rumah-rumah dengan menggunakan teknik khusus, bersiap untuk menerima perwakilan dari berbagai sekte. Benar saja, pada hari ketiga, ada orang yang tiba. 2 orang, seorang ahli senior dan seorang pemuda, berdiri di luar gerbang Sekte Pelepasan Hara dan meminta izin masuk. Gerbang Sekte Pelepasan Hara terbuka, mengizinkan mereka masuk. Ketika ahli itu melihat segala persiapan di dalam, matanya berbinar. Dia mengamati sekeliling dan tersenyum kecil, tak disangka Sekte Pelepasan Hara bisa berubah seperti ini. Sepertinya hubungan kalian dengan Aksawijaya cukup baik, sampai membiarkannya berbuat sesuka hati. Guru Senturiyanto, Yusril Abidin, langsung berkata, hubungan kami dengan Aksawijaya tentu sangat baik. Bahkan, jika Aksawijaya meminta untuk pergi ke Sekte Daun Abadi kalian dan mengajari murid-murid muda kalian, kalian pasti akan setuju tanpa ragu. Ahli itu tertawa, benar juga. Kalau ada sekte yang berhasil mendapatkan kesetiaan Aksawijaya, itu keuntungan besar. Tapi tak kusangka Sekte Pelepasan Hara yang mendapatkan keberuntungannya. Kalian ini sekte dengan satu penerus tiap generasi, buat apa merekrut Aksawijaya? Sungguh pemborosan. Yusril Abidin menjawab, itu bukan urusanmu. Aku rasa kau sudah cukup melihat-lihat. Anak muda itu bisa tinggal, tapi sekarang kau harus pergi. Kami tidak akan mengantarmu. Kau bisa kembali ke sektemu, tinggal di kota terdekat, atau hidup sebagai orang liar di luar, kami tidak peduli. Yang penting, jika bocah itu membutuhkan bantuan, kau harus segera menyediakan material yang diperlukan. Ahli itu mengerutkan kening mendengar hal tersebut. Namun, mengingat aturan yang ditetapkan oleh Aksawijaya, dia tidak bisa berbuat banyak. Dengan berat hati, dia meninggalkan Sekte Pelepasan Hara dan mencari tempat tinggal di dekatnya, menunggu Aksawijaya muncul. Belum lama dia pergi,
dua sosok lain tiba, dengan formasi yang sama, seorang ahli senior dan seorang pemuda berbakat. Mereka juga diizinkan masuk. Namun, ini baru permulaan. Semakin banyak orang dari berbagai sekte berdatangan. Meski ada perbedaan kekuatan dan status, sekte pelepasan hara memperlakukan semuanya sama. Anak-anak muda boleh tinggal, tetapi para senior diminta pergi. Keadaan ini membuat para ahli segera berlomba untuk mencari tempat terbaik di sekitar sekte pelepasan hara, sementara semakin banyak tokoh berkumpul, termasuk yang saling bersaing. Sekarang mereka terpaksa berdiri di tempat yang sama, menunggu perkembangan selanjutnya. Belum ada yang tahu kapan Aksa Wijaya bisa kembali ke sekte pelepasan hara. Sejak insiden penyerangannya, tidak ada kabar yang keluar. Mereka hanya tahu bahwa saat ini Aksa Wijaya mungkin sedang membantu sosok jenius dari sekte Bulan Merah untuk mencapai pencerahan. Selama dia berhasil melakukan terobosan, kemungkinan besar dia akan segera kembali. Yang harus dilakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Di sekte Bulan Merah, Aksa Wijaya sedang menjalani masa pengasingan untuk meramu beberapa pil eliksir. Dua di antaranya mengandung kekuatan garis keturunan Nindya Sakri. Kedua pil ini memancarkan energi spiritual yang sangat kuat, menunjukkan bahwa kekuatan garis keturunan Nindya Sakri memang luar biasa. Aksa Wijaya juga mengambil pil darah 9 putaran yang tersisa, berencana menggunakannya untuk memperkuat tubuh fisik dan meridian Nindya Sakri. Meskipun terobosan langsung mungkin tidak terjadi, dasar yang lebih kuat pasti akan terbentuk. Nindya Sakri jelas tidak sabar. Terutama dengan dua pil khusus itu, dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunannya memiliki semacam koneksi dengan pil tersebut. Perasaan itu sangat aneh. Aksa Wijaya, cepatlah berikan pil itu padaku. Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Serunya penuh semangat. Aksa Wijaya menjawab, pil-pil ini sangat sulit dibuat. Namun, dengan kendali paksa, aku berhasil menyelesaikannya dalam 2 hari. Aku akan terlebih dahulu mengaktifkan potensi tubuh fisik dan garis keturunanmu. Prosesnya mungkin tidak nyaman, jadi bersiaplah. Tapi dibandingkan dengan saat aku membantu gadis dari sekte hutan bambu hijau untuk membangun ulang meridiannya, apa yang akan kau alami tidak ada apa-apanya. Nindya Sakri mengangguk penuh keyakinan. Tidak masalah, aku sudah siap. Lakukan saja apa yang perlu. Tanpa membuang waktu, Aksa Wijaya langsung memberikan 2 pil khusus itu kepada Nindya Sakri dan mengaktifkannya dengan teknik pengobatan. Potensi tubuh fisiknya mulai terbangun perlahan. Pil-pil tersebut dirancang untuk sepenuhnya mengaktifkan potensi tubuh fisik. Dengan tambahan teknik alkimia Aksa Wijaya dan pil-pil lainnya, aura tubuh fisik Nindya Sakri berubah drastis dalam waktu singkat. Namun, itu belum selesai. Aksa Wijaya melarutkan pil darah 9 putaran dan mengarahkannya ke meridian Nindya Sakri. Potensi garis keturunannya pun ikut teraktivasi. Selanjutnya, Aksa Wijaya menggunakan teknik pengobatan khusus dan pil-pil untuk meningkatkan kondisi fisik Nindya Sakri, sekaligus terus mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Pada awalnya, Nindya Sakri merasa prosesnya tidak terlalu sulit. Namun, segera ia merasakan tekanan dan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya seperti dipenuhi semut yang merayap, dan garis keturunannya menjadi sangat panas, seolah-olah membakar dirinya dari dalam. Sebagai seseorang dengan tingkat kultivasi yang belum terlalu tinggi, pengalaman ini memang tidak terelakkan. Karena itulah Aksa Wijaya sebelumnya sudah memperingatkannya. Dengan kekuatan spiritualnya, Aksa Wijaya membantu meredakan tekanan pada tubuh fisik Nindya Sakri, sehingga rasa sakit yang tidak tertahankan itu berkurang cukup signifikan. Nindya Sakri, yang sudah terlalu lama terjebak di level ini, akhirnya merasakan perubahan signifikan dalam energi spiritualnya. Kemajuan itu membuatnya sangat bersemangat. Pengalaman setelah bangkit kembali membuat Nindya Sakri menjadi lebih keras kepala. Dia dulunya mengira akan bangun di dunia yang penuh kejayaan, tetapi kenyataan justru menghantamnya keras. Sekte Bulan Hijau telah menjadi sejarah, dan dia bahkan dipaksa pergi dari tanah sucinya, berakhir di tempat asing ini. Meskipun pemimpin sekte berbagi garis keturunan dengannya, dia tetap tidak menemukan cara untuk melepaskan dirinya dari kesengsaraan ini. Setelah bertahun-tahun tanpa kemajuan, temperamennya semakin buruk. Namun, sekarang segalanya berbeda. Dia bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Dia yakin bisa menghadapi semua masalah di depannya. Dengan peningkatan kekuatan, dia semakin dekat dengan terobosan. Melihat Aksa Wijaya yang sedang fokus,
Nindya Sakri tidak bisa tidak memperhatikan ketampanannya yang penuh karisma, ketenangannya, dan kepercayaan diri yang terpancar dari matanya. Baginya, Aksa Wijaya tidak memiliki satu pun kekurangan. Saat dia hendak berkata sesuatu, Aksa Wijaya mengingatkannya. Jangan melamun, energi garis keturunanmu tidak mengalir semulus sebelumnya. Jangan sia-siakan kekuatan obat ini, dalam 100 tahun ke depan, kau tidak akan bisa menggunakannya lagi. Manfaatkan potensi ini semaksimal mungkin, ini hanya akan membawa keuntungan bagimu. Nindya Sakri kembali fokus dan sepenuhnya mencurahkan perhatiannya pada kultivasi. Dengan bantuan Aksa Wijaya, dia akhirnya merasakan aura aneh, sebuah sensasi yang lama tidak dia alami. Itu adalah tanda-tanda pencerahan. Dia tahu bahwa pencerahan itu adalah jalan menuju terobosan yang telah lama dia tunggu-tunggu. Kesempatan untuk terobosan telah tiba. Aksa Wijaya tidak dapat langsung merasakan perubahan energi spiritual itu, tetapi dia tahu Nindya Sakri sedang mencapai pencerahan. Energi spiritualnya berputar jauh lebih cepat dari sebelumnya, melampaui batas normalnya. Aksa Wijaya sadar bahwa Nindya Sakri sedang memanfaatkan momen ini dan mendekati level alam perampasan jiwa. Ketika saat itu tiba, lembah ini mungkin akan mengalami dampaknya. Bab 1657, Perubahan Mendadak. Aksa Wijaya membagi satu bagian dari kesadarannya dan memanggil Senturiyanto. Nindya Sakri sudah mulai mengalami pencerahan. Sebentar lagi dia akan menerobos, segera panggil para ahli dan bawa kami keluar dari lembah Sekte Bulan Merah untuk bersiap menghadapi tribulasi. Setelah menerima berita tersebut, Senturiyanto tampak gembira. Ia tidak menyangka Aksa Wijaya bisa menyelesaikan semuanya begitu cepat, kurang dari 5 hari. Metode ini sungguh luar biasa. Dia membawa Tetua Kiara menemui Lutfi Kandar, lalu langsung menuju kediaman pemimpin Sekte Bulan Merah untuk memberitahukan kabar ini. Dalam beberapa hari terakhir, pemimpin Sekte Bulan Merah sering bertemu Lutfi Kandar untuk mendiskusikan teknik kultivasi. Karena tingkat kultivasinya lebih rendah dari Lutfi Kandar, ia tidak melewatkan kesempatan untuk belajar dari seorang senior. Ia pun menjalin hubungan baik dengan ketiga orang tersebut dan merasa sangat senang bisa berdiskusi. Melihat ketiga orang itu datang bersamaan, dia agak bingung tetapi tetap menyambut mereka dengan ramah. Tak disangka kalian datang begitu cepat. Saya kebetulan baru menyiapkan teh bunga terbaik. Mau mencobanya? Lutfi Kandar menjawab, sekarang bukan waktunya untuk minum teh. Aksa Wijaya memberitahu kami bahwa Nindya Sakri akan segera menerobos. Kita harus segera membawa mereka keluar dari lembah ini. Tempat ini tidak cocok untuk menghadapi tribulasi. Mendengar ini, pemimpin sekte itu sangat gembira. Dia akan menerobos. Begitu, cepat selesai. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ikutlah denganku. Jika kita berempat bekerja sama, kita bisa membawa mereka keluar. Pemimpin Sekte Bulan Merah tidak berani membuang waktu. Ia tahu betul situasinya, jika Nindya Sakri mengalami tribulasi di sini, itu bisa menghancurkan seluruh sekte, bahkan menelan banyak korban jiwa. Dia telah menyiapkan lokasi di luar lembah untuk Nindya Sakri menghadapi tribulasi. Tempat tinggalnya juga merupakan bagian dari formasi besar. Jika mereka berempat mengendalikannya, seluruh kediaman dapat dipindahkan ke luar lembah. Dengan bantuan Lutfi Kandar dan yang lainnya, tempat itu benar-benar lenyap dari lembah. Dalam sekejap, mereka telah tiba di lahan kosong, dan kediaman itu muncul di tengahnya. Senturiyanto memeriksa sekeliling. Tempat ini cukup luas untuk menghadapi tribulasi. Sepertinya kamu sudah lama mempersiapkannya. Pemimpin sekte itu mengangguk. Tentu saja, dia satu-satunya kerabat saya di dunia 9 langit bawah ini. Saya akan mengerahkan semua sumber daya sekte demi membantunya melewati tribulasi ini. Melihat kediaman tersebut, Senturiyanto berkomentar, kediaman ini adalah formasi pertahanan yang sangat kuat dan terbuat dari material terbaik. Ini lebih dari sekadar tempat kultivasi. Pemimpin sekte itu tersenyum. Tepat sekali, ini adalah formasi pertahanan. Dalam hal pertahanan, mungkin lebih kuat dari sekte ini sendiri. Saya harap formasi ini dapat menahan kekuatan tribulasi. Senturiyanto menimpali, kamu sungguh rela berkorban. Setelah tribulasi ini, formasi ini mungkin akan hancur. Pada saat itu, Aksa Wijaya keluar dari kediaman tersebut, meminum pil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah melihat sekeliling, ia merasa lega lalu berkata kepada pemimpin sekte. Saya sudah menepati janji. Dia sedang menyerap energi spiritual untuk menerobos ke tahap berikutnya. Setelah tribulasi ini selesai,
saya akan pergi bersama para senior kembali ke Sekte Pelepasan Hara. Bagaimana dengan hadiah yang kau janjikan? Pemimpin sekte tersenyum. Tenang saja, semua sudah disiapkan di gudang harta. Aksa Wijaya, ada satu permintaan lagi. Tolong pastikan Nindya Sakri selamat. Dia satu-satunya keluargaku. Aksa Wijaya menjawab, jangan khawatir. Kami memiliki darah yang sama. Saya pasti akan membantunya. Namun, tribulasi ini harus dia hadapi sendiri. Ini penting untuk pertumbuhan kultivasinya. Saya hanya akan memastikan dia selamat. Mendengar janji itu, pemimpin sekte merasa lega. Kehebatan Aksa Wijaya sudah dikenal luas, dan dia juga seorang ahli obat yang kuat. Sementara itu, Nindya Sakri mulai melayang di udara, menyerap energi spiritual yang mengganggu langit dan bumi. Seketika, awan berubah gelap. Perubahan mendadak ini mengejutkan para murid di Sekte Bulan Merah. Aksa Wijaya memperhatikan awan tribulasi dengan heran. Tribulasi biasanya berupa petir, tapi kali ini terasa berbeda. Senturi Yanto jelas menyadari hal ini. Apakah ini bukan petir surgawi? Lutfi Kandar mengangguk. Jika itu petir surgawi, seharusnya sudah mulai terlihat. Tetapi kekuatan spiritual dalam awan bencana ini sangat dingin, jelas ini bukan petir surgawi. Namun, mengingat ini adalah jalan ekstrim, apapun bentuk bencana surgawi, pasti akan sangat menakutkan. Kita harus berhati-hati, jangan lengah. Senturi Yanto mengangkat bahu. Berhati-hati, apa hubungannya denganku? Aku berada jauh sekali, masak bisa terseret juga. Saat itu, permukaan tanah mulai menunjukkan tanda-tanda basah. Entah kenapa, hujan tiba-tiba turun. Awalnya, Aksa Wijaya sangat waspada, tetapi segera menyadari bahwa hujan itu hanyalah air biasa, tanpa ada keanehan. Dia terus mengamati awan bencana di langit, terlihat penuh rasa ingin tahu. Di sisi Sekte Bulan Merah, beberapa orang sudah menyadari situasi ini. Mereka bergegas meninggalkan lembah untuk melihat apa yang terjadi. Para murid sekte tahu ada seorang monster kecil dengan tingkat kekuatan yang menakutkan di sekte mereka. Dalam tingkat yang sama, lawan di hadapannya hampir tidak ada yang mampu bertahan. Namun, karena selama bertahun-tahun tidak banyak yang ditampilkan, orang-orang hampir tidak lagi membicarakannya. Saat berita bahwa Aksa Wijaya datang menyebar, semua orang tahu bahwa dia datang untuk orang ini. Tetapi tidak ada yang menyangka gadis ini bisa menembus batas begitu cepat. Hanya orang seperti dia yang dapat menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi. Tidak hanya para murid Sekte Bulan Merah, tetapi juga beberapa tokoh kuat dari keluarga besar lain yang datang untuk menyelidiki serangan terhadap Aksa Wijaya. Mereka yang berada di sekitar untuk mencari petunjuk melihat perubahan di langit dan fluktuasi kekuatan spiritual di sekitar, hampir dapat dipastikan bahwa ini adalah gadis dari Sekte Bulan Merah yang mulai menghadapi bencana surgawi. Kecepatan ini jauh melampaui dugaan mereka, yang semakin memperkuat keyakinan mereka akan kemampuan Aksa Wijaya. Hujan tiba-tiba menambah kesejukan pagi itu. Untungnya, mereka semua adalah kultivator, tidak peduli pada air hujan. Bahkan, air itu tidak bisa menyentuh tubuh mereka. Semua mata tertuju pada Nindya Sakri. Awan bencana masih berkumpul, dan ketika kekuatan spiritual Nindya Sakri mencapai tingkat tertentu, bencana surgawi akan mulai sempurna. Namun, berbeda dari ketika Nabila Ginanjar dan yang lainnya menghadapi bencana dengan kegaduhan besar, awan bencana kali ini terlalu sunyi. Namun, kekuatan spiritual mengerikan dalam awan itu terasa sangat nyata, memperingatkan bahwa ini bukan main-main, jauh lebih kuat daripada bencana biasa. Seiring waktu berlalu, hujan kecil berubah menjadi hujan lebat. Air terus turun, seolah-olah membasuh dunia, hingga jarak pandang menjadi sangat terbatas. Kekuatan spiritual Nindya Sakri sudah mencapai batas. Aksa Wijaya tahu, dia akan segera memulai bencana ini. Awan bencana di langit masih sama seperti sebelumnya, tetap sangat tenang. Di belakang Aksa Wijaya, seseorang berbisik, jadi, begini rasanya melewati bencana di jalan ekstrim. Jangan-jangan ini hanya hujan besar, selesai begitu saja. Itu terlalu sepele, aku juga bisa melewatinya. Belum selesai orang itu berbicara, atmosfer di sekitar tiba-tiba turun, dan suhu menjadi sangat dingin. Di saat berikutnya, awan bencana mulai menyebar dengan kecepatan luar biasa. Bahkan Aksa Wijaya tidak menyangka. Dalam sekejap, semua orang di tanah tertutup oleh awan itu. Bencana surgawi dengan jangkauan sebesar ini, dia belum pernah mendengar sebelumnya.
Segera pergi. Suara Aksa Wijaya menggema. Dia merasakan sesuatu yang buruk dan segera memperingatkan semua orang untuk meninggalkan tempat itu. Aksa Wijaya tahu, tinggal lebih lama hanya akan membawa masalah besar. Dia merasakan aura bencana surgawi perlahan terkumpul dari awan di atas. Itu akan segera dimulai, membuat keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Kultivator di atas tingkat alam jalan hidup dewa, gunakan jimat teleportasi dan segera pergi. Jika kalian memancing bencana ini, aku tidak bisa menanganinya. Jangan ragu pada peringatanku. Bagi yang tidak bisa keluar, aku akan mencari cara. Dalam situasi genting, Senturi Yanto dan yang lainnya segera memahami maksud Aksa Wijaya. Bagi mereka, bencana ini mungkin adalah akhir hidup mereka. Mereka sama sekali tidak ingin terlibat. Tanpa memedulikan para murid, mereka hanya bisa mempercayai Aksa Wijaya. Aksa Wijaya melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya, mencoba merasakan aura awan bencana di langit, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bulan Merah, Lutfi Kandar, dan beberapa kultivator tingkat alam jalan hidup. Dewa lainnya menghilang dalam sekejap menggunakan jimat teleportasi. Ketika aura bencana mulai turun, para murid Sekte Bulan Merah menjadi panik, merasakan tekanan ketakutan yang tidak terbayangkan. Di sisi Nindya Sakri, bencana surgawi pun turun. Hembusan dingin berkumpul, membentuk es besar seukuran rumah, jatuh dari langit langsung menuju Nindya Sakri. Ini jelas bencana yang sangat spesial, tetapi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tanah seolah bergetar. Saat menyentuh Nindya Sakri, es itu langsung meledak, serpihan es dan salju menutupi tubuhnya, membuatnya menghilang dalam sekejap. Es yang lebih besar lagi sudah jatuh, sekali lagi menargetkan Nindya Sakri. Bab 1658, tak takut apapun. Para murid Sekte Bulan Merah yang sebelumnya hanya menonton keributan itu kini semua panik melihat pemandangan di depan mereka. Kekuatan bencana surgawi itu sangat mengerikan, dan meskipun jarak mereka tidak terlalu dekat, dampaknya terasa jelas. Bencana surgawi sekuat ini, bagaimana mungkin mereka bisa menahannya? Tanpa kecuali, selain beberapa ahli yang berhasil kabur menggunakan jimat pelindung, semua orang yang ada di tempat kejadian terkena aura bencana itu. Hujan deras kini berubah menjadi salju tebal seperti bulu angsa, tetapi hati para kultivator semakin dingin. Mereka merasakan bencana itu mengumpul di atas kepala mereka. Tidak ada satupun yang bisa melarikan diri, jalan buntu, kematian pasti. Dari kejauhan, Senturi Yanto dan beberapa orang lainnya bergerak cepat menuju lokasi. Mereka berkumpul sambil melihat ke arah bencana itu dengan penuh kekhawatiran. Para ahli Sekte Bulan Merah yang hadir seperti semut di atas wajan panas. Banyak murid kesayangan mereka berada di dalam lingkaran bencana tersebut, dan kekuatan bencana yang aneh ini terlalu besar untuk mereka hadapi. Aura awan bencana begitu kacau. Mereka semua tahu bahwa ini adalah hasil dari puluhan bencana surgawi yang terkonsentrasi, dan kemungkinan mereka untuk melarikan diri hampir tidak ada. Energi spiritual yang dahsyat akan segera turun tanpa memberi celah sedikit pun. Habislah. Kali ini benar-benar tamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa orang mulai menangis. Jumlah murid Sekte Bulan Merah tidak banyak dibandingkan dengan sekte besar lainnya, tetapi hubungan di dalam sekte sangat harmonis, seperti keluarga dekat. Siapa yang menyangka kejadian seperti ini akan terjadi secara tiba-tiba? Bulan Merah, sang pemimpin sekte, tampak sangat cemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sadar betul bahwa para murid yang berada di dalam lingkaran bencana itu hampir tidak mungkin bertahan hidup. Di bawah bencana, para murid Sekte Bulan Merah tampak putus asa. Bahkan salju yang menghantam tubuh mereka tidak membuat mereka bereaksi. Hati mereka dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Di sisi lain, Nindya Sakri terjebak dalam es raksasa kini sepenuhnya terkubur, memancarkan dingin yang menusuk. Di antara murid Sekte Bulan Merah, ada beberapa yang telah mencapai tingkat alam hukum dewa. Mereka lebih tua dan relatif lebih tenang. Meski tahu bahwa peluang bertahan hidup sangat tipis, mereka tidak ingin hanya berdiri diam menunggu kematian. Seseorang berkata, jangan hanya berdiri seperti patung. Sebaiknya kita menyebar agar bencana ini tidak terlalu terkonsentrasi. Kita sudah ditakdirkan bersama di sekte ini. Jika harus mati di hari yang sama, itu juga tidak buruk. Jangan takut, seorang murid laki-laki menepuk dahinya. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku tidak akan ikut menonton keributan lagi, sungguh sial. Yang lain berkata, kalau ada yang berhasil selamat,
Tolong sampaikan pesan untuk ibuku, anak perempuanmu ini tidak berbakti. Emosi berbagai jenis menyebar di antara para murid. Sebagai kultivator, mereka tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya bencana ini. Bahkan para ahli tingkat tinggi di sekte tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi mereka sendiri. Saat bencana hampir sepenuhnya terbentuk, para murid yang sebelumnya masih bicara mulai terdiam. Ketakutan jelas terpancar di wajah mereka. Kematian sebenarnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah menunggu kematian. Inilah yang dirasakan para murid Sekte Bulan Merah saat ini. Di luar lingkaran bencana, seorang ahli bertanya kepada Bulan Merah. Pemimpin sekte, apakah kita hanya akan menyaksikan saja? Apakah kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun? Bulan Merah menjawab, jika bencana ini menyerang kultivator tingkat alam keabadian dewa, tidak mungkin ada yang selamat. Tingkat alam jalan hidup dewa juga sama. Kau pikir aku ingin melihat mereka menunggu kematian begitu saja? Saat itu, Senturi Yanto berkata, jangan terlalu sedih. Aksa Wijaya bukan tipe orang yang akan diam saja melihat orang lain mati. Mendengar ini, para murid Sekte Bulan Merah terdiam sesaat. Namun, seseorang kemudian berkata, kami pernah mendengar sedikit tentang kemampuan Aksa Wijaya, tetapi belum pernah melihatnya langsung. Tidak tahu sejauh apa kemampuannya. Tapi bagaimanapun juga, jika dia bisa menyelamatkan satu orang saja, itu sudah cukup. Sayangnya, para murid ini, beberapa di antaranya berbakat dan sangat rajin. Yang lain berkata, sekuat apapun Aksa Wijaya, dia tetap seorang diri. Itu adalah puluhan murid, belum lagi bencananya juga akan segera menyerangnya. Dia pasti sulit menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Astuti Sendara berkata, sepertinya kalian masih meremehkan bocah itu. Dia tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Seolah membenarkan kata-kata Astuti Sendara, Aksa Wijaya melayang di udara. Dia memperhatikan Nindya Sakri terperangkap di sisi lain. Dengan ketahanannya yang kuat dan perlindungan dari harta spiritual, Nindya Sakri tampaknya tidak dalam bahaya besar untuk saat ini. Bencana ini memang aneh, tetapi kekuatannya masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan bencana Nabila Ginanjar dan Asril Hudina. Aksa Wijaya kemudian menoleh ke arah para murid Sekte Bulan Merah yang pasrah menunggu kematian. Melihat ekspresi mereka, dia berteriak, apa yang kalian lakukan? Cepat berkumpul jadi satu. Semakin dekat, semakin baik. Sisanya biar aku yang urus. Mendengar perkataannya, para murid yang sudah kehilangan harapan itu tertegun. Seseorang berkata, kau mau kita mati bersama. Itu memang cara mati yang bagus. Aksa Wijaya, menatap bencana yang hampir turun, berkata tegas, hentikan omong kosong kalian. Kalau tidak mau mati, berkumpul sekarang juga. Setelah itu, Aksa Wijaya langsung terbang ke atas tanpa memedulikan mereka, menuju area bencana. Para kultivator yang ada di tempat itu semua terkejut, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, di antara begitu banyak orang, tetap saja akan ada yang cerdas. Seorang kultivator langsung berkata, dia tidak mungkin ingin membantu kita menghentikan serangan hukuman langit surgawi, kan? Ini benar-benar tebakan yang berani, tetapi ketika Aksa Wijaya melayang ke atas, hanya itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kerumunan itu tidak percaya, tetapi kemudian mereka mendengar kata-kata pemimpin Sekte Bulan Merah. Jangan ragukan satu kata pun dari Aksa Wijaya. Lakukan seperti yang dia katakan, jangan buang waktu. Kata-kata Aksa Wijaya terdengar sangat jauh. Dengan tingkat kultivasi yang tinggi dari orang-orang di luar area hukuman langit surgawi, termasuk Bulan Merah, mereka jelas mendengar semuanya. Meskipun sulit membayangkan apa yang ingin dilakukan Aksa Wijaya, siapa lagi yang bisa mereka percaya selain dirinya? Hanya itu satu-satunya harapan mereka. Karena pemimpin sekte telah berbicara, tidak ada alasan lagi bagi para murid untuk ragu. Harapan yang baru bangkit ini membuat mereka menjadi lebih bersemangat. Mereka semua ingin bertahan hidup. Mereka masih muda, bahkan beberapa dari mereka yang berada di tingkat alam hukum dewa memiliki posisi terhormat di generasi mereka. Jalan menuju kekuatan mereka baru saja dimulai, dan mereka tidak ingin mati begitu saja hanya karena ingin menyaksikan sesuatu yang menarik. Itu akan terlalu memalukan. Mereka berkumpul, saling berdempetan, dan melihat ke atas. Aksa Wijaya mendongak, sepenuhnya mengabaikan mereka. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terkalahkan. Dalam pandangannya, hanya ada bencana hukuman langit surgawi, tanpa ada yang lain.
Aksa Wijaya menarik napas dalam-dalam. Di udara, hukuman langit surgawi mulai turun. Itu berupa puluhan bongkahan es dengan berbagai ukuran, memancarkan aura hukuman langit surgawi yang luar biasa kuat, karena di antaranya ada ahli tingkat alam hukum dewa. Tingkatannya jelas sangat mengesankan. Namun, pada saat berikutnya, Aksa Wijaya mengulurkan tangan ke arah udara kosong. Di kedua tangannya muncul nyala api dengan warna dan aura yang berbeda. Api itu menyatu, membentuk satu kobaran api aneh yang langsung ia lemparkan ke atas. Api yang hanya sebesar kepalan tangan itu tampaknya jauh lebih lemah dibandingkan dengan bongkahan es yang sebesar bukit kecil. Namun, saat kedua kekuatan itu bertabrakan, waktu seolah berhenti. Boom! Suara ledakan besar menggema di langit. Cahaya api meledak, hampir sepenuhnya menelan bongkahan es itu. Tak terbayangkan, api yang hanya sebesar kepalan tangan itu mampu meledakkan kekuatan sedemikian besar, membuat semua orang tertegun. Para murid Sekte Bulan Merah di bawah sudah kehilangan kata-kata. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin Aksa Wijaya, yang hanya berada di tingkat alam spiritual dewa, bisa melepaskan serangan sekuat itu? Para ahli Sekte Bulan Merah di kejauhan, yang berada di luar area hukuman langit surgawi, menarik napas dingin. Dengan kekuatannya sendiri, Aksa Wijaya berhasil melawan hukuman langit surgawi yang diperuntukkan bagi puluhan orang, termasuk hukuman langit surgawi miliknya sendiri. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Bulan Merah pun tidak bisa tetap tenang. Bukan hanya mereka, bahkan Senturiyanto dan yang lainnya merasakan keterkejutan yang sama. Meskipun kemampuan Aksa Wijaya dalam menghadapi hukuman langit surgawi sudah tersiar luas, menyaksikannya secara langsung ternyata jauh lebih mengejutkan. Kekuatan Aksa Wijaya nyata dan ada di depan mata mereka. Dia benar-benar hanya di tingkat alam spiritual dewa. Bagaimana mungkin tubuhnya mampu menghasilkan kekuatan sedemikian besar? Ini benar-benar terlalu menakutkan, seseorang berkata. Tapi itu pasti serangan penuh kekuatannya, kan? Lagi pula, ini baru permulaan hukuman langit surgawi. Seolah menjawab pertanyaan itu, Aksa Wijaya tidak mengumpulkan tenaga atau beristirahat. Dia langsung melesat menembus badai salju menuju awan hukuman langit surgawi yang saling bertumpuk. Kerumunan itu sekali lagi terkejut, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hanya Aksa Wijaya sendiri yang tahu alasannya. Sederhana saja, dia tidak punya cukup energi spiritual untuk bertahan dalam proses hukuman langit surgawi ini, apalagi membantu puluhan orang menghadapi hukuman langit surgawi yang begitu kuat. Bertahan secara pasif akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual. Dia tidak bisa membuang-buang energi seperti itu. Dia harus mengerahkan segalanya untuk menyelesaikan hukuman langit surgawi ini dengan cepat. Setelah semua orang selamat, tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Karena dia telah menjalin hubungan baik dengan Sekte Bulan Merah dan Nindya Sakri, dia tentu tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Meskipun lautan energinya beberapa kali lebih kuat dibandingkan kultivator lain di tingkat yang sama, itu bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Dia harus tetap dalam kondisi terbaik. Saat Aksa Wijaya hampir mencapai awan hukuman langit surgawi, bongkahan es kedua jatuh. Aksa Wijaya tampak begitu kecil di bawah bongkahan es itu, membuat semua orang menahan napas. Para ahli yang melihatnya tetap melaju tanpa rasa takut berseru, apa yang dia lakukan? Sayangnya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Aksa Wijaya tiba-tiba memancarkan cahaya emas, dan seketika nyala api membumbung tinggi. Pada saat itu, Aksa Wijaya tampak seperti matahari yang bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang panas menghancurkan bongkahan es, yang langsung menguap. Sebaliknya, api membakar semakin kuat. Aksa Wijaya melanjutkan lajunya tanpa hambatan, langsung masuk ke dalam awan hukuman langit surgawi. Tak ada yang melihat, di telapak tangannya muncul sebuah kolam kecil yang dipenuhi petir. Dengan kendalinya, pola-pola petir di atas kolam itu tampak, melepaskan guntur yang memekakkan telinga, terus menghantam awan hukuman langit surgawi. Api yang membakar terus menyebar, menciptakan ledakan demi ledakan. Aksa Wijaya menghancurkan awan hukuman langit surgawi dari dalam, melumpuhkan auranya dengan cara yang gila. Bab 1659, Tangan Beraksi Lagi. Di tengah kumpulan awan tribulasi yang berkumpul ini, tribulasi yang paling kuat tidak dimiliki oleh orang lain, melainkan oleh tribulasi surgawi miliknya sendiri. Aksa Wijaya sangat dominan, tidak peduli dengan hal lainnya.
Ia membiarkan kolam petir menyerap energi spiritual dari dalam tubuhnya, bahkan mengorbankan kekuatan esensi untuk mengendalikan berbagai jenis api, menghadapi awan tribulasi dengan keras. Suara ledakan terus-menerus terdengar, awan tribulasi di atas semua orang seolah-olah akan meledak, auranya kacau. Setelah Aksa Wijaya masuk ke dalam awan tribulasi, es yang turun tidak lagi muncul, dan tindakan ini telah melampaui imajinasi para murid Sekte Bulan Merah. Namun, ini jelas belum berakhir. Dari kejauhan, beberapa puluh orang berdiri di tanah, menatap langit. Dari arah mereka, samar-samar terlihat siluet Aksa Wijaya. Ledakan dahsyat itu membuat mereka semua tak terjangkau. Tubuh fisiknya sangat kuat, melebihi senjata spiritual biasa, sulit dipercaya. Selama setengah jam penuh, Aksa Wijaya tidak keluar dari awan tribulasi, dan suara ledakan terus terdengar. Di sisi Nindya Sakri, tampaknya pengaruh serangan Aksa Wijaya terhadap awan tribulasi menyebabkan es yang awalnya utuh menjadi penuh retakan, kekuatannya berkurang banyak. Ini secara tidak langsung mengurangi tekanannya. Di luar area tribulasi, para ahli Sekte Bulan Merah merasa terkejut dan tak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Aksa Wijaya sangat sulit digambarkan. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu dalam hidup mereka, bahkan dalam legenda. Tidak hanya mereka, di sisi lain tribulasi, beberapa ahli dari klan besar juga menyaksikan semuanya secara langsung. Ketika tribulasi tiba-tiba meluas dan mencakup area sebesar itu, mereka mengira anak-anak muda itu akan kalah. Namun, Aksa Wijaya justru membalikkan situasi dan menunjukkan kemampuan yang membuat para ahli alam keabadian dewa terkejut. Dia baru berada di alam spiritual dewa. Jika terus berkembang, seberapa mengerikan dia nanti. Mungkin dia akan menjadi tokoh yang mengubah tatanan dunia. Seorang kultivator di sampingnya menggelengkan kepala, bukan mungkin, tapi pasti akan menjadi tokoh yang mengubah dunia. Mungkin dia bisa mencapai puncak dan melangkah ke alam reinkarnasi. Tapi tidak tahu apakah dia bisa mencapainya. Di atas para murid Sekte Bulan Merah, awan tribulasi akhirnya tidak tahan lagi dan meledak dengan keras. Boom! Setelah debu menghilang, Aksa Wijaya berdiri di udara dengan nafas berat. Rambut dan alisnya membeku, wajahnya pucat, tampak agak kusut. Namun, siapa yang berani mengatakan ia lemah? Kemampuannya yang luar biasa telah mengguncang semua orang di sana. Para murid Sekte Bulan Merah sempat terdiam, lalu bersorak keras. Mereka merasa seperti terlahir kembali setelah melewati tribulasi ini, semuanya berkat seorang pemuda tampan yang tidak memiliki hubungan dengan mereka. Seorang gadis kecil menangis bahagia dan berteriak kepada Aksa Wijaya. Aksa Wijaya, aku ingin melahirkan anakmu. Aksa Wijaya menelan beberapa pil obat, tidak ada waktu untuk bercanda dengan mereka. Kalian jangan buang waktu di sini. Pergilah ke tempat aman selagi energi tribulasi belum hilang sepenuhnya. Para pemuda itu tentu saja mengerti dan langsung terbang menuju arah kepala sekte mereka, meninggalkan area tribulasi. Setiap orang memiliki perasaan campur aduk, tetapi hanya memiliki rasa hormat yang tulus kepada Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tetap tenang, menggunakan metode khusus untuk mempercepat penyerapan pil dan memulihkan energi. Saat ini, energi spiritualnya hampir habis. Tidak ada yang selalu tak terkalahkan, ia hanya bisa bertahan sekuat mungkin. Untungnya, tribulasi Nindya Sakri tidak terlalu kuat. Ia hanya butuh sedikit energi untuk membantunya. Pikiran Aksa Wijaya tertuju pada Nindya Sakri. Tribulasi ini baru saja dimulai, tetapi dengan kemajuan Nindya Sakri saat ini, ia setidaknya bisa bertahan sampai serangan terkuat datang. Selebihnya bisa Aksa Wijaya tangani. Ia duduk bersila di udara, memulihkan energi spiritualnya. Yang aneh adalah, energi dari awan tribulasi di sekitarnya tidak mendekat. Fenomena ini terlihat aneh. Senturi Yanto pun merasa lega, matanya penuh kebanggaan. Sebagai pelindung Aksa Wijaya, ia tahu betapa pentingnya pertumbuhan Aksa Wijaya. Ia yakin Aksa Wijaya akan bangkit menjadi tokoh besar. Lutfi Kandar berkata, anak ini langsung dan tegas. Sulit membayangkan apa yang ia lalui untuk mencapai tahap ini. Bulan Merah menambahkan, apakah ini yang disebut jalan ekstrim? Kekuatan seperti ini, memang tidak bisa dibandingkan oleh orang biasa. Lutfi Kandar menggelengkan kepala, bukan hanya jalan ekstrim. Kamu pikir murid jalan ekstrim lainnya bisa sekuat ini? Semangatnya yang tak kenal takut dan dominan saja sudah melampaui mereka. Sulit menemukan sosok seperti Aksa Wijaya lagi. Bulan Merah setuju. Ketika Nindya Sakri berhasil melewati tribulasi,
bisakah ia sekuat Aksa Wijaya? Sulit dipercaya, Aksa Wijaya sudah menunjukkan kekuatan api dan petir yang melampaui teknik biasa. Seperti yang dikatakan Lutfi Kandar, sulit ada orang seperti Aksa Wijaya lagi. Ia sendiri mengakui bahwa pencapaiannya adalah hasil keberuntungan yang luar biasa. Awalnya, Nindya Sakri seharusnya menjadi fokus utama dalam tribulasi ini. Namun, Aksa Wijaya lagi-lagi mencuri perhatian sepenuhnya. Semua orang menunggu Nindya Sakri menyelesaikan tribulasinya. Suasana terasa santai, terutama setelah Aksa Wijaya sebelumnya memamerkan kemampuannya. Kekuatan tribulasi surgawi Nindya Sakri jauh lebih lemah dibandingkan yang dihadapi Aksa Wijaya, sehingga tidak berada pada level yang sama. Karena ada Aksa Wijaya, mereka tidak merasa perlu khawatir. Segalanya tampak kembali tenang. Senturi Yanto dan yang lainnya pun merasa lega, karena setelah ini mereka akan kembali ke Sekte Pelepasan Hara. Di udara, Aksa Wijaya yang sedang bermeditasi perlahan mulai pulih. Es yang menutupi rambutnya telah mencair, dan energi spiritualnya terus kembali. Ketika Aksa Wijaya membuka matanya dan melihat ke arah Nindya Sakri, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu. Di kejauhan, di sebuah lereng bukit, ada sosok bayangan hitam yang sedang melakukan sesuatu. Setelah fokus, Aksa Wijaya melihat sebuah busur melengkung yang diarahkan ke arahnya. Sebuah anak panah hitam meluncur dengan kecepatan luar biasa, melesat menembus udara. Aksa Wijaya mengenali sosok tersebut dan tak menyangka orang itu akan menyerangnya lagi tanpa peringatan. Anak panah itu seolah menghilang di udara, namun segera muncul kembali dan telah mengunci energinya. Sang pembunuh tidak berhenti. Dia menembakkan satu anak panah ke langit, yang langsung lenyap di balik awan, lalu menargetkan Nindya Sakri sedang menghadapi tribulasi. Sosok itu berdiri tegap di tempatnya, menunggu hasil serangannya. Aksa Wijaya sangat marah, namun tetap tenang. Dia segera terbang ke arah Nindya Sakri dengan membawa perisai kura-kura emas di tangannya. Saat anak panah pertama mendekat, para ahli seperti Lutfi Kandar dan Bulan Merah langsung bereaksi, wajah mereka berubah drastis, dan mereka bergerak bersama. Para ahli dari keluarga besar di sisi lain tribulasi juga langsung menyerbu ke arah pembunuh itu, karena mereka telah mencari jejaknya selama beberapa hari tanpa hasil. Kini, pembunuh itu muncul dengan sendirinya, memberikan peluang besar bagi mereka. Aksa Wijaya menyadari gerakan para ahli tersebut, namun dia tidak peduli siapa pembunuh itu. Cara menyerangnya seperti ini sungguh meremehkannya. Anak panah pertama yang mendekat langsung ia tangkis dengan perisai kura-kura emas. Meski berhasil menahan, dampak anak panah tersebut sangat besar hingga membuat Aksa Wijaya terdorong mundur beberapa langkah, hampir kehilangan cengkeraman pada perisainya. Belum sempat stabil, ia merasakan bahaya dari atas. Sebuah anak panah meluncur dari awan, mengarah tepat ke kepalanya. Berkat reaksinya yang cepat, ia berhasil menghindar. Pembunuh itu memiliki kemampuan menembak luar biasa, dengan setiap panah menghantam targetnya dengan presisi tinggi. Aksa Wijaya kembali menggunakan perisai emas untuk menahan serangan, kemudian melesat dengan kecepatan tinggi, berdiri di depan Nindya Sakri, melindunginya dari serangan selanjutnya. Namun, kekuatan spiritualnya yang baru pulih kembali habis. Dengan mata penuh amarah, Aksa Wijaya memandang tajam ke arah bayangan itu. Suaranya dingin. Semua yang terjadi hari itu dan hari ini, aku, Aksa Wijaya, akan mengingatnya. Tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, menggunakan cara busuk seperti ini sungguh menjijikkan. Aku akan menjadi musuh abadi kalian. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Jika hanya menyerangnya, mungkin dia bisa mengabaikannya. Namun, jika Nindya Sakri terkena dampaknya dan mengalami sesuatu yang buruk, Aksa Wijaya takkan memaafkan dirinya sendiri. Meskipun hubungannya dengan Nindya Sakri tidak dekat, hanya berbicara beberapa kali dan bahkan tidak bisa dianggap teman, prinsip Aksa Wijaya jelas, dia akan memikul semua tanggung jawab sendiri. Menggunakan orang lain untuk menyerangnya sama saja dengan menyentuh hal yang paling ia benci. Dulu saat lemah, ia tak gentar menghadapi bangsawan kerajaan, apalagi sekarang saat ia sudah bangkit. Sosok bayangan itu melihat Aksa Wijaya berhasil menahan semua serangan dan tak mengatakan apapun. Ia hanya memandang para ahli yang semakin mendekat, lalu segera mundur ke dalam hutan, menghilang tanpa jejak. Aksa Wijaya duduk bermeditasi, memulihkan energinya. Ia melirik Nindya Sakri, yang tampak memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Aksa Wijaya tersenyum, menoleh sambil berkata, "Jangan terganggu.
Bertahanlah dari serangan tribulasi terkuat, ubah energi tribulasi menjadi kekuatanmu. Sisanya, aku yang akan mengurusnya. Nindya Sakri mengangguk, tidak berbicara, dan terus menahan dingin serta menghadapi pembersihan es yang mengguyurnya. Sementara itu, Lutfi Kandar dan para ahli lainnya mengejar pembunuh itu hingga bertemu dengan para ahli dari keluarga besar. Namun, pembunuh itu seolah menghilang. Sama seperti sebelumnya, ia sudah menyiapkan jalur pelarian dengan matang, tanpa memberi kesempatan untuk ditemukan. Apakah busur jiwa pengejar kembali lagi? Bukankah dia sudah dibunuh bersama-sama dulu? Tapi rasanya tingkatannya berbeda, gumam seseorang dengan nada heran. Bab 1660, Perpisahan. Lutfi Kandar menggelengkan kepala. Bukan dia, tapi caranya persis sama. Bisa jadi penerusnya, atau mungkin keturunannya. Namun, kelicikannya ini benar-benar mengingatkan pada orang itu di masa lalu. Dapat melarikan diri dengan tenang di hadapan kita semua, dia memang punya kemampuan. Untung saja Aksa Wijaya memiliki harta spiritual untuk melindungi diri, bahkan mampu menahan panah dari busur penangkap jiwa. Itu luar biasa, orang itu mungkin salah satu ahli terbaik di tingkat alam keabadian dewa. Lutfi Kandar berkata, busur itu dilemahkan oleh harta spiritual Tuan Muda Aksa. Jika tidak, mustahil menahannya dengan mudah. Namun, orang itu cukup nekat, berani menyerang saat ada kesempatan. Dia pasti tahu saat kita sedang sibuk menghadapi tribulasi, kita tidak akan berada di dekat Tuan Muda Aksa. Sayangnya, dia berhasil kabur lagi. Apa kalian menemukan petunjuk? Seorang ahli menggelengkan kepala. Tidak ada petunjuk sama sekali. Namun, jika dia adalah keturunan orang itu di masa lalu, ini tidak mengherankan. Tapi Aksa Wijaya diincar oleh orang seperti itu, ini benar-benar menyusahkan. Tidak peduli siapa dia, pada akhirnya dia akan membuat kesalahan. Terima kasih atas bantuan kalian kali ini. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di masa depan. Ahli itu tersenyum. Lutfi Kandar, kamu pasti sudah tahu niat kami. Kami datang mewakili sekte kami. Kemampuan Aksa Wijaya benar-benar membuat kami para orang tua ini terkagum-kagum. Di masa depan, jika ada kesempatan, pastikan dia mengunjungi sekte kami. Kami pasti akan menyambutnya dengan baik. Lutfi Kandar menjawab, tentu saja, aku mengerti maksud kalian. Aku akan segera menyampaikan pesan ini kepada Aksa Wijaya. Aku yakin dia akan memberikan tanggapan. Setelah berbasa-basi sejenak, perhatian mereka beralih ke tribulasi Nindya Sakri. Energi tribulasi terus dilepaskan, kekuatan spiritual meledak, dan kekuatan Nindya Sakri meningkat, menunjukkan stabilisasi tingkatnya. Aksa Wijaya menjaga Nindya Sakri dari kejauhan sambil memulihkan kekuatan spiritualnya. Hingga malam tiba, tribulasi langit mencapai puncaknya. Area sekitar dipenuhi es, membentuk gundukan kecil, dan Nindya Sakri terperangkap di dalamnya. Aksa Wijaya tetap tenang, mengamati perubahan energi spiritual Nindya Sakri tanpa bertindak. Saat tingkat Nindya Sakri stabil, kekuatannya meningkat, dan dia mampu bertahan melalui masa paling sulit. Meski tribulasi es tidak sekuat tribulasi petir, ketekunannya memberikan manfaat besar untuk kultivasinya di masa depan. Aksa Wijaya mendekati Senturi Yanto dan memberitahu pemimpin sekte tentang keadaan Nindya Sakri. Pemimpin sekte, dengan penuh kegembiraan, menyerahkan sebuah kantong harta sebagai ucapan terima kasih. Setelah menerima kantong itu tanpa melihat isinya, Aksa Wijaya berkata, setelah Nindya Sakri berhasil menstabilkan tingkatnya, beri dia pil ini untuk dikonsumsi dan biarkan dia berlatih dalam isolasi selama 3 hari. Itu akan sepenuhnya mengaktifkan potensinya dari tribulasi ini. Dia memberikan pil kepada Bulan Merah dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya yang hampir habis dengan teknik khusus. Melihat Aksa Wijaya berusaha keras, para ahli dari sekte lain hanya bisa kagum. Mereka berjanji untuk mendukungnya di masa depan. Aksa Wijaya juga setuju untuk mengunjungi sekte mereka suatu hari nanti. Setelah itu, dia melanjutkan menyerap energi spiritual, pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu setengah jam, kekuatannya sudah kembali sebagian. Saat dia berdiri, dia menyadari bahwa para ahli dari sekte lain telah pergi, tetapi Bulan Merah tetap tinggal, menjaga Nindya Sakri masih menghadapi akhir tribulasinya. Aksa Wijaya berkata kepada Bulan Merah, setelah ini aku tidak akan diperlukan lagi. Ada banyak orang di sekte pelepasan hara yang menunggu bantuanku. Aku tidak ingin terus mengganggu ketua sekte. Aku akan pergi bersama para senior ke sana,
dan dalam beberapa waktu ke depan aku akan berada di Sekte Pelepasan Hara. Jika Nindya Sakri tidak ada hal lain setelah selesai bertapa, dia bisa datang ke Sekte Pelepasan Hara untuk mencariku. Di sana mungkin ada para kultivator yang mirip dengannya, dan berinteraksi dengan mereka mungkin akan sangat bermanfaat bagi kemajuannya. Bulan Merah mendengar perkataan Aksawijaya, alisnya sedikit berkerut. Begitu cepat ingin pergi, ini terlalu terburu-buru. Kau sudah menyelamatkan begitu banyak murid kami. Secara moral dan logis, aku seharusnya mengundangmu untuk tinggal lebih lama agar para murid bisa mengucapkan terima kasih. Tinggal beberapa hari lagi tidak akan ada masalah, toh orang-orang di sana juga sudah lama menunggu, mereka tak akan keberatan menunggu sedikit lebih lama. Aksawijaya berpikir sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepala dan menolak tawaran Bulan Merah. Di lain waktu, jika ada kesempatan, aku pasti akan berkunjung. Sekarang, aku harus memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatanku. Aku juga ingin melihat kemampuan para monster kecil yang ada di sana. Mungkin aku bisa mendapatkan wawasan yang unik dari mereka, yang dapat membantuku cepat menembus batas. Aku tidak ingin terus diawasi oleh si bajingan itu. Bajingan, yang disebut Aksawijaya tentu saja adalah pembunuh itu. Aksawijaya yakin, jika dia bisa menembus batas, dia pasti bisa melindungi diri dari ancaman si pembunuh dan tidak akan terus dikejar seperti ini. Bulan Merah melihat tekad di mata Aksawijaya, lalu tidak memaksa lagi. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pintu Sekte Bulan Merah selalu terbuka untukmu. Jika suatu saat kau menghadapi masalah, jangan sungkan untuk mencariku. Setelah berkata demikian, dia memberikan sepotong batu giok berisi roh kepada Aksawijaya. Aksawijaya tidak menolak dan langsung menyimpannya ke dalam kantong harta. Baginya, menjalin hubungan dengan orang sekuat ini adalah keputusan yang bijak. Lutfi Kandar dan dua orang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Bulan Merah, lalu membawa Aksawijaya pergi, kembali ke Sekte Pelepasan Hara. Keesokan paginya, Nindya Sakri berhasil menyelesaikan proses menahan bencana petir surgawi. Setelah itu, seluruh tubuhnya terlihat bersinar, dan auranya meningkat pesat. Awan petir menghilang, membuat hatinya menjadi sangat gembira. Namun, saat dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa Aksawijaya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya para ahli dari Sekte Bulan Merah yang memandangnya dengan senyum kecil. Bulan Merah mendekat dan bertanya, bagaimana rasanya? Kau adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu bertahan sendiri melawan petir surgawi. Aku sangat bangga padamu. Namun, Nindya Sakri tampak tidak begitu memperhatikannya. Dia langsung bertanya, di mana Aksawijaya? Setelah memastikan bahwa kau bisa bertahan, Aksawijaya pergi bersama para ahli Sekte Pelepasan Hara. Masih banyak orang di sana yang membutuhkan bantuannya, jawab Bulan Merah. Sambil berbicara, dia menyerahkan sebutir pil kepada Nindya Sakri. Pil ini ditinggalkan Aksawijaya untukmu. Selagi tubuhmu masih menyimpan jejak petir surgawi, telanlah pil ini dan bertapalah selama 3 hari. Kekuatanmu akan meningkat pesat, dan kau tidak perlu membuang waktu untuk berlatih. Mendengar bahwa pil itu berasal dari Aksawijaya, Nindya Sakri langsung meminumnya dengan patuh. Kemudian dia bertanya kepada Bulan Merah di mana tempat yang cocok untuk bertapa. Bulan Merah mengantarnya kembali ke lembah, membawanya ke ruang meditasi yang sunyi, penuh dengan energi spiritual, sangat cocok untuk bertapa. Sebelum masuk, Nindya Sakri bertanya lagi, apa Aksawijaya tidak mengatakan sesuatu yang lain sebelum pergi? Bulan Merah menjawab, dia berkata bahwa jika setelah bertapa kau ingin belajar lebih banyak, kau bisa pergi ke Sekte Pelepasan Hara mencarinya. Dia akan berada di sana selama beberapa waktu. Banyak ahli jalan ekstrim juga akan berkumpul di sana. Berinteraksi dengan mereka mungkin sangat berguna untuk pelatihanmu di masa depan. Mendengar ini, mata Nindya Sakri langsung berbinar. Baiklah, begitu aku selesai bertapa, kau harus mengantarku ke Sekte Pelepasan Hara. Aku juga ingin melihat apakah ada orang yang kukenal di sana. Setelah berkata demikian, dia berhenti berbicara dengan Bulan Merah dan langsung mulai berlatih. Bulan Merah hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, menggelengkan kepala dengan pasrah. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Pelepasan Hara, Aksawijaya duduk di atas harta spiritual terbang, memulihkan kekuatan spiritualnya. Lutfi Kandar dan dua temannya memiliki banyak hal yang ingin mereka tanyakan, tetapi mereka tidak ingin mengganggunya. Mereka hanya menunggu sampai Aksawijaya selesai bermeditasi.
Tetua Kiara memandang Aksawijaya dan berkata, auranya sangat sempurna. Dalam tahapannya saat ini, dia sudah mencapai batas. Sangat sulit untuk menembus ke tahap berikutnya. Tapi aku benar-benar menantikan dia berhasil masuk ke tingkat alam hukum dewa. Aku yakin kekuatannya akan meningkat pesat, bahkan jauh melampaui tingkat saat ini. Mungkin tidak ada yang percaya jika mendengarnya. Lutfi Kandar menambahkan, tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya, sangat sulit melihat seberapa besar kekuatan yang tersembunyi dalam tubuhnya. Teknik api dan petirnya bahkan membuatku merasa takut. Dia memang sangat kuat. Senturi Yanto tertawa, aku sudah tahu dia sangat kuat. Saat itu, dialah yang berhasil memecahkan teknik penguncianku dan juga teknik tetua Kiara. Aku yakin dia pasti akan bangkit dengan luar biasa. Tapi guru, apakah teknik pengejar jiwa yang disebutkan itu adalah pembunuh yang terkenal itu? Lutfi Kandar mengangguk. Benar, itu adalah julukan pembunuh tersebut. Busur panjangnya yang dikenal sebagai pengejar jiwa sangat mematikan. Setiap kali dia bertindak, pasti ada korban. Bahkan dia berani menyerang keluarga-keluarga besar. Namun, busur pengejar jiwa yang asli berada di ruang harta karun kuil Dewa Kuno. Tidak mungkin jatuh ke tangan pembunuh itu lagi. Jika busur itu yang digunakan, serangan pertama terhadap Aksawijaya pasti sudah fatal. Bersambung ke bab 1661. Terima kasih.